kena penyakit, ataupun hal tertentu, kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. Juga ada investasi yang sering dikenal sekarang, properti, beli rumah, atau beli hal-hal yang kita anggap sebagai harta tetap jangka panjang. Nah tentunya bank, pasar modal, industri keuangan non-bank, properti, ini tentunya diawasi dan terdaftar di otoritas terkait. Kalau bank, pasar modal, IKNB, tentunya diawasi oleh OJK. Dan ada lembaga lain juga yang mengawasi seperti Bapepti, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan jual beli forex. Nah, seperti kita ketahui tadi dalam sampaian di bukaan bahwa tingkat literasi atau pemahaman orang terhadap produk, resiko keuangan itu baru 38%. Jadi artinya kalau ada 100 orang disurvei, hanya 38 orang yang paham. Dan dari 100 orang yang disurvei tadi, hanya 38 yang paham, 76 dari total 100 tadi sudah melakukan transaksi dengan industri jasa keuangan. Artinya apa? Mereka menggunakan jasa keuangan tanpa mengetahui atau memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, inilah akan menjadi cikal bakal akhirnya kemudian banyaknya marak penawaran atau ajakan berinvestasi ilegal. Karena mereka memanfaatkan peluang pengetahuan masyarakat yang kurang. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih modusnya investasi ilegal itu yang sedang marak sekarang terjadi. Kita mengenal ada skema Ponzi dan skema piramida atau money game. Skema Ponzi itu seperti ada di slide, modelnya seperti piramida. Jadi caranya dia menawarkan keuntungan tertentu, bertransaksi untuk jumlah tertentu dengan tidak wajar tentunya, tanpa ada produk sebenarnya. Kita menempatkan dana dan diminta terus menambah investasinya, dan kita akan dapat bonus kalau kita juga bisa mencari anggota lagi di bawahnya. Dan selanjutnya yang di bawah akan mencari anggota lagi lebih banyak. Makanya mereka akan terbentuk seperti piramida nantinya. Nah, apabila anggota paling bawah tersebut tidak bisa lagi mendapatkan anggota, maka akan terjadi runtuhlah itu piramida, tidak ada lagi yang bisa dibayarkan. Jadi downline yang di bawah ini akan membayarkan sejumlah uang ke upline yang di atas, dan upline-nya akan menerima penghasilan dan sebagainya, terus seperti itu. Nah, kalau skema piramida hampir sama dengan skema Ponzi, tetapi di sini ada kamuflasenya berupa barang. Biasanya bisa kosmetik, bisa alat-alat seperti obat-obatan atau alat-alat seperti tempat masak begitu ya. Tetapi harga produk itu sebenarnya murah. Contoh yang kejadian pernah di satu daerah, ini yang korbannya dokter-dokter. Dokter itu kan orang yang berpendidikan dan punya pengetahuan cukup. Mereka bermain di obat. Obat ini dibeli dengan harga tertentu, satu orang membeli 3 juta. Padahal produk ini kalau aslinya hanya harganya 300.000. Tapi dibeli dengan 3 juta. Nah, nanti kalau kita beli paketnya, satu paket 30 juta, maka nanti kalau kita berhasil membawa anggota di bawahnya, uang kita akan ditambahkan setiap bulan sebesar 10% dari pendapatan kita itu. Nah, hal inilah terus-menerus akan membawa banyak lagi anggota di bawahnya, sehingga nanti uang yang terkumpul tersebut tentunya tidak lagi bisa terbayarkan apabila tidak ada anggota lagi yang bisa direkrut. Jadi kuncinya di skema Ponzi sama skema piramida ini adalah mereka memanfaatkan yang namanya income atau penghasilan yang besar untuk setiap orang yang bisa membawa member. Pada bisnis rutin yang kita tahu, bonus ataupun diskon hanya kita dapat apabila kita jual barang lebih banyak. Tapi kalau ini tidak, bagaimana kita rekrut anggota lebih banyak, itu akan memperoleh banyak keuntungan. Ada lagi model lain dengan menduplikasi entitas legal. Kita contohkan di sini ada Universal Futurist, artinya dia menjual produk-produk dari Bapepti. Nah, mereka mencontoh namanya Universal Futurist, tetapi sebenarnya mereka ini bukan Universal Futurist. Nama entitas sama, hanya diganti alamat, nomor telepon. Nah, ini mereka kenapa melakukan ini?
Karena masyarakat kita sudah terbiasa untuk mengecek di website. Nah, mereka ambil nama yang sama, setidaknya pada saat dicek di website, oh nama ini terdaftar dan berizin, gitu. Tetapi kalau lihat aktivitasnya nanti, mereka minta mentransfer dananya ke rekening pribadi, tentunya nggak mungkin ke nama Universal Futurist-nya, karena entitas dia adalah entitas bohong-bohongan, artinya menduplikasi dari yang asli. Nah, mereka menjanjikan biasanya bayar bunga tinggi. Bahkan ada yang berani membayar sampai jumlah 10% per bulan. Bayangkan, deposito aja 8% setahun. Dia berani menjanjikan 10% per bulan. Nah, selanjutnya tidak akan ada lagi pembayaran dan harus memperbarui username. Dan itu terus dilakukan. Nah, ini mereka menggunakan entitas formal dengan menduplikasi caranya. Lalu ada lagi dengan penawaran pribadi. Ini sama, bahkan ini menawarkan investasi dengan bunga harian, terus meminta transfer ke rekening pribadi, memberikan nomor WA untuk berkomunikasi. Nah, setelah kita kirim uangnya, sehari 2 hari kita dapat itu dana itu, bunga itu. Tapi untuk kemudian akan hilang dan kita sudah nggak bisa lagi menghubungi orang tersebut. Nah, sekarang banyak penawaran, orang mengatakan gini, bisa bertransaksi falas, forex trading dengan menggunakan robot. Robot itu artinya pakai artificial intelligence. Nah, keuntungan yang dijanjikan luar biasa. Bunga harian itu bisa mencapai 5% satu hari. Bayangkan kalau kita menempatkan dana 10 juta, satu hari dapat untung 5%. Itu luar biasa. Satu bulan bisa mencapai ratusan persen. Nah, ini praktek-praktek ini sudah makin marak dilakukan dengan penawaran melalui biasanya WA atau internet, atau bahkan sekarang sudah mulai masuk ke SMS ke masing-masing pemegang nomor. Lalu yang sedang marak sekarang masa penawaran sertifikat Bank Indonesia. Ini bentuknya seperti yang ada di slide. Masyarakat diminta membayar 6 juta untuk bisa membeli sertifikat Bank Indonesia sampai harga 1 miliar. Jadi mereka hanya membeli 6 juta bisa dapat 1 miliar. Nah, ini juga sudah mulai banyak marak terjadi di Provinsi Lampung. Nah, ini entitas yang sudah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi ada 1.130 dan kalau kita lihat jumlahnya semakin tahun semakin bertambah. Tahun 2017 hanya 79, ini sampai Oktober saja sudah 503 entitas. Jadi kita harus lihat bahwa marak sekali mereka mendapatkan keuntungan banyak dari kegiatan ini dan memanfaatkan peluang rendahnya literasi masyarakat kita. Nah, lalu apa yang harus kita sampaikan nanti ke masyarakat di tempat adik-adik melakukan KKN? Tentunya kita bisa bagikan ke mereka ciri-ciri investasi ilegal. Kalau kita lihat tadi modus yang ada, pertama apa? Mereka selalu memberikan iming-iming tingkat imbalan hasil yang sangat tinggi dan bahkan tidak wajar. Mudahnya begini, kalau satu perusahaan menawarkan ada investasi bunganya 10% per bulan, artinya dia kan harus menempatkan dana itu ke bisnis dia yang menghasilkan keuntungan lebih dari 10% sebulan. Nah, sekarang kita harus tahu bisnis apa yang bisa untung 10% dalam 1 bulan. Hampir dikatakan tidak ada, kecuali usaha-usaha yang ilegal tentunya. Nah, penawaran keuntungan ini harus kita tahu bahwa iming-iming tingkat hasil yang tinggi ini tentunya tidak wajar. Nah, kalau yang kedua tadi apa? Kalau dilihat dari cerita-cerita yang tadi, dari modusnya adalah perekrutan konsumen baru. Diberi bonus, cashback yang besar. Jadi setiap nambah anggota dia dapat cashback, dapat bonus. Itu modus, ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, biasanya mereka dalam menawarkan produk itu tidak pernah menyampaikan ada risiko dari produknya. Diceritakan hanya untung terus. Kesannya produk itu nggak ada risikonya. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, badan hukumnya tidak jelas. Tidak memiliki izin usaha atau izin usaha tidak sesuai kegiatannya. Mungkin adik-adik mahasiswa pernah dengar First Travel, ya kan? Itu satu perusahaan yang didirikan untuk travel agent dan untuk pelaksanaan umroh, haji umroh. Tetapi mereka melakukan aktivitas yang bersifat investasi ilegal, di mana orang harus menempatkan dana dulu. Dan akhirnya dana itu disalahgunakan
dan sekarang sudah dalam proses hukum dan ditetapkan hukumannya. Tetapi uang dari masyarakat itu tidak semuanya bisa kembali. Jadi mereka berbadan hukum tidak jelas, atau kalaupun ada badan hukumnya, izinnya ada tapi tidak dilaksanakan sesuai dengan izinnya. Nah, yang kelima ini yang paling marak untuk di desa-desa. Pelaku ini selalu menggunakan testimoni dari pemuka agama, pejabat publik, atau tokoh masyarakat untuk memberikan efek bahwa produk dia ini produk legal dan dapat dipercaya. Nah, ini kita bisa lihat dengan produk seperti Mimiles. Mimiles kan menggunakan artis didatangkan di situ, bahkan pemuka agama juga menyatakan testimoni bahwa ini merupakan investasi yang bagus. Tujuannya apa? Supaya masyarakat kita terpengaruh dengan testimoni dari pemuka tadi. Itu 5 ciri investasi ilegal. Lalu hambatannya apa? Kalau tadi lihat kan semakin bertambah terus itu investasi ilegal. Hambatan yang pertama tentunya masyarakat ini baru melaporkan bahwa dia dirugikan, bahwa dia tidak dibayar keuntungannya, masalah. Nah, biasanya bermasalah itu tidak langsung 1 bulan, 2 bulan, bisa berjalan 6 bulan, bahkan setahun kemudian baru permasalahan itu muncul. Nah, proses yang sudah lama ini berdampak kepada apa? Semua uang yang dihasilkan dari investasi itu bisa sudah diputar, bahkan sudah dialihkan ke bisnis lain dan susah dilacak. Yang kedua, jumlah korbannya relatif hentikan, penyelenggara investasi bodongnya cenderung mengalihkan tanggung jawabnya ke pihak yang berwenang atau penegak hukum. Nah, yang ketiga ini yang terjadi yang paling sering adalah pelaku pasang badan, tidak kooperatif. Ya sudah, saya di penjara aja karena keuangannya sudah mereka cuci, mereka keluarkan ke dalam bentuk aset lain sehingga susah untuk dilacak. Ini 3 hal yang mengakibatkan kenapa penindakan investasi ilegal itu menjadi sulit, bermasalah. Nah, untuk masyarakat kita tidak terjebak dalam investasi ilegal, ini mungkin tips yang bisa dibagikan oleh adik-adik mahasiswa nanti dalam KKN, yaitu legalitas dan logis. Ini kita mengenal 2L sebenarnya. Yang pertama, teliti legalitas lembaga izin, terdaftar sebagai lembaga berwenang, atau apakah perlu ditawarkan sudah berizin. Ini tentunya harus dilakukan dengan cara bisa menelepon ke otoritas yang menerbitkan izin itu, atau kita bisa juga meminta informasi ke asosiasi tempat perusahaan itu ada gitu. Yang kedua, pahami manfaat dan risikonya, harus logis. Nah, yang seperti saya katakan karena atau penghasilan diberikan harus logis dan pahami risikonya. Tidak ada produk investasi tidak ada risikonya. Lalu yang ketiga, pahami proses bisnisnya. Kalau dia ngambil dana dari kita harus tahu mau dikelola untuk apa dana itu. Misalnya dia basically bisnisnya apa? Basically bisnisnya pengadaan tanah atau apa untuk properti umpama begitu. Kita harus paham bahwa memang bisnisnya jalan dengan baik. Lalu yang keempat, pahami hak dan kewajibannya sebagai investor perusahaan yang kita bisa sampaikan ke masyarakat untuk bisa lebih hati-hati dan terhindar dari investasi ilegal. Nah, sekarang kita masuk ke pinjaman online. Pinjaman online ilegal ini juga menjadi hal yang sangat serius menjadi perhatian kita karena sudah banyak masalah yang terjadi. Nah, kalau ada di slide ini ada 158 perusahaan yang berizin dan terdaftar di OJK. Nah, salah satu perusahaan yang terdaftar di OJK itu ada satu fintech yang ada di Provinsi Lampung. Satu-satunya fintech yang di luar Jawa yang ada di Indonesia, yaitu Lahansika, yang beralamat di Balong. Nah, kalau kita lihat fintechnya lebih banyak lagi. Dari tahun 2018 sampai 2020 ada 2.923 entitas sudah dihentikan. Kenapa mereka begitu mudah membentuk lagi entitas baru? Mereka bisnisnya adalah website online, jadi mereka gampang sekali merubah. Makanya kita kerjasama nanti ada Satgas Waspada Investasi dengan Menko untuk membentuk website ini.
Ini pengaduan masyarakat. Ada 49 aduan yang disampaikan masyarakat ke KUJK Lampung. Sebagian sejauh ini yang paling banyak adalah ibu rumah tangga, guru, bahkan ada dari kalangan pelajar dan mahasiswa ini yang datang. Apa aja sih sebenarnya pengaduan mereka terhadap fintech ilegal ini? Mereka tidak bisa bayar sehingga kena denda yang tinggi. Jadi kadang dendanya lebih besar daripada pokoknya. Karena dendanya denda harian. Yang kedua, cara penagihan yang tidak etis. Jadi pada mengambil pinjaman, kita akan Play Store di Play. Nah, biasanya mereka meminta kontak, meminta foto kita. Nah, dari situ mereka akan melakukan penagihan tidak etis dengan cara apa? Semua kontak yang ada di handphone kita dihubungi bahwa kita nggak bayar. Cara ini tidak dilakukan dengan benar, bahkan dia menteror. Ada juga data itu orang lain. Jadi kita disuruh foto, tapi yang pakai nanti orang lain. Kita digunakan nama kita saja. Tempat tidak mengajukan pinjaman, tapi dana dikredit ke rekening. Nah ini biasanya dipaksa kita. Kita mau pinjam karena tabungannya besar, nggak jadi. Tetap di rekening kita. Sebagai contoh, ada juga orang yang pinjam, Pak kita hanya dipinjam KTP, disuruh foto saja. Tiba-tiba dana ditransfer ke rekening saya. Dia 1 juta hanya terima 600.000, dalam 1 minggu dia harus bayar 1.200.000. Ingin pinjam 1 juta hanya terima 600, 1 minggu harus kembalikan 1.200.000. Sangat besar sekali kan bunga dan denda yang diberikan apabila terlambat. Dan memiliki pinjaman di banyak entah. Pernah hadir ke kita, saya sampaikan Pak Dwi, satu orang sampai punya 20 entitas pinjamannya. Bahkan ada yang sampai di atas 100 entitas. Saking bingungnya. Sehingga polanya akan menjadi apa? Dari lubang tutup lubang. Gitu. Itu hal-hal yang terjadi dari fintech ilegal yang perlu kita tahu. Nah, maka oleh sebab itu harus menyampaikan kepada masyarakat kita untuk hati-hati memberikan data pribadi biar kita tahu. Biasanya mereka meminta KTP dulu, bahkan meminta foto kita, hati-hati memiliki data itu. Karena apabila itu sudah diberikan, bisa digunakan untuk mengambil pinjaman di entitas pinjaman online, bahkan yang ilegal. Nah ini yang juga sering terjadi sekarang ini adalah penawaran melalui koperasi. Biasanya dia mengaku dari koperasi, menghubungi pedagang atau pengusaha UMKM kita dengan mengatakan, oh Anda dapat pinjaman 50 juta. Tetapi untuk bisa cair 50 jutanya harus bayar dulu biaya-biaya tertentu. Misalnya biaya administrasi, bahkan dikatakan biaya OJK lah, 4.750 gitu. Nah, begitu kita transfer uang 4.750, WA itu nggak bisa dihubungi, dan uang 50 jutanya juga nggak ditransfer. Nah, itu masih marak terjadi saat ini di Lampung untuk modus seperti ini. Nah, ini perlu kita ketahui, ini menjadi hal yang penting membandingkan fintech ilegal dan legal. Tentunya yang pertama bahwa yang ilegal itu tidak terdaftar. Yang legal terdaftar. Yang legal itu identitas pengurus dan alamatnya jelas. Kalau yang ilegal nggak jelas, kantornya di mana. Kalau ditanya kantor di mana, mereka pasti nggak mau jawab. Siapa pengurusnya, mereka juga nggak mau nyampaikan. Nah, biasanya kalau yang legal itu pemberian pinjamannya diseleksi ketat. Kalau yang ilegal cepat banget. Bahkan kita masih berpikir-pikir, baru kasih data, dana udah cair. Lalu informasi biaya pinjaman dan dendanya itu jelas, transparan. Kalau yang ilegal nggak pernah disebutkan berapa bunga dan dendanya. Lalu kalau yang di legal itu biasanya total biaya pinjamannya paling sampai 0,8% per hari, maksimum loh itu. Nah, masih banyak lain, contohnya kayak akses. Kalau yang legal itu hanya mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Tapi kalau ilegal, seluruh data yang ada di ponsel kita, mereka minta akses, diambil semua data. Nah, tentunya nanti dalam pelayanan konsumen juga sangat berbeda. Mereka melayani tentunya dengan kode etik yang benar, pengaduan konsumen kalau melalui pinjaman fintech yang legal. Kalau yang ilegal yang saya sampaikan tidak ada layanan konsumennya.
Nah, lalu bagaimana tips menghindarinya? Cek apakah perusahaan itu terdaftar di OJK atau tidak. Di mana ngeceknya nanti akan ada alamatnya. Cek kewajaran suku bunga dan denda, terus cek juga apakah persyaratannya wajar atau tidak. Dan hindari perilaku gali lubang tutup lubang. Begitu nggak bisa bayar, buka lagi yang baru, nggak bisa bayar, buka lagi yang baru. Akhirnya nanti menjadi menumpuk hutang-hutangnya. Nah, ini Satgas Waspada Investasi, ada 13 kementerian dan lembaga, di mana OJK di situ sebagai ketua dan sekretariat Satgas itu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya dari Satgas ini adalah pencegahan dan penanganan. Nah, salah satu yang kita lakukan siang hari ini adalah bagian tugas dari pencegahan tadi. Kita akan mengedukasi dan mensosialisasikan baik kepada industri keuangan ataupun kepada masyarakat. Dan yang kedua, kita lakukan pemantauan potensi terjadi tindakan melawan. Jadi kalau nanti ada mahasiswa di lapangan menemukan adanya praktek-praktek yang terindikasi ilegal, bisa segera dilaporkan supaya bisa kita pantau kegiatannya. Karena mereka biasanya operasinya silent, sendiri-sendiri masuk ke daerah-daerah itu. Jadi harapan kami tadi selain mengedukasi, ada mahasiswa yang ada di daerah bisa menginformasikan apabila ditemukan adanya indikasi penawaran investasi ilegal di daerah-daerah. Dan yang kedua tentunya penanganan yang terkait bahwa kita proses, dan kita juga melakukan tadi cyber patrol untuk menutup beberapa investasi ilegal yang sudah kita ketahui. Itu kurang lebih tugas SWI, dan ini adalah kontak-kontak yang bisa dihubungin. Ada kontak OJK 157, ada WhatsApp-nya juga, ada email, ada fax, dan harapan kita apapun yang terjadi di lapangan, setiap hal yang bersangkutan dengan permasalahan keuangan, mahasiswa-mahasiswi bisa menginformasikan melalui kontak ini kepada kita, sehingga kita bisa follow up, dan kita juga bisa mengetahui, bisa membatasi ruang gerak dari investasi ilegal dan pinjol ilegal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dewi. Waktu saya kembalikan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Aprianus John Risnat yang telah menyampaikan materi terkait dengan waspada investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Selanjutnya untuk materi ketiga, kami persilakan kepada Kepala Bagian Pengawasan IKNB Pasar Modal dan EPK OJK Provinsi Lampung, kepada Bapak Herwan Ahyar. Waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Bapak Herwan, kami persilakan Bapak. Nah, udah. Baik, Mbak Dewi, udah bisa dengar suara saya? Sudah, Bapak. Terima kasih, tadi kayaknya suara saya belum aktif mikrofonnya kayaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tabib pun. Izin Pak John, Pak Basri, Pak Heriandi menyampaikan materi terkait BUMDes. Mbak Dewi bisa di-share atau saya deh? Sebentar. Saya coba share screen dulu. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa KKN Kordes Unila tahun 2020 yang saya hormati, apakah sudah bisa melihat share screen saya? Sudah, Bapak. Sudah. Baik. Terima kasih Mbak Dewi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang BUMDes, sedikit juga tentang TPAKD, sedikit juga tentang Smart Village, dan sedikit juga tentang literasi dan inklusi keuangan. Perlu kita ketahui bahwa pentingnya perluasan akses keuangan daerah dengan latar belakang bahwa di daerah itu kebutuhan untuk akses pembiayaan masih cukup rendah. Hal ini disebabkan karena di daerah itu
karena keterbatasan jaringan lembaga keuangan formal, di samping itu keterbatasan juga informasi-informasi yang masuk ke daerah, sehingga masyarakat pedesaan terutama pengusaha UMKM masih terbatas akses pembiayaannya. Di samping itu ada juga tingginya praktek investasi ilegal dan pembiayaan rentenir. Sebenarnya untuk pembiayaan ilegal, pembiayaan rentenir dan investasi ilegal ini tidak hanya di desa, di kota pun, di pasar-pasar kalau kita perhatikan marak pembiayaan rentenir. Kalau kita berdiri aja di belakang pedagang atau di sekitar pedagang-pedagang sayur di pasar, kita amati sering ada orang-orang yang biasanya membawa buku kecil, itu biasanya pengusaha-pengusaha bergerak di bidang pembiayaan non formal, dalam artian rentenir, lebih seperti itu. Kondisi saat ini terdapat kesenjangan akses keuangan di daerah dan kota, sebagaimana telah dijelaskan tadi, linear lah, artinya teman-teman di daerah, di desa itu tingkat inklusinya lebih rendah dari teman-teman di kota. Penyebabnya tadi sudah saya jelaskan, karena keterbatasan informasi, keterbatasan jaringan, dan hal sebagainya. Begitu juga tingkat literasinya. Untuk itu pengembangan potensi UMKM yang masih terbuka merupakan hal yang perlu kita garap. Artinya potensi-potensi di daerah itu yang masih belum bisa terakses lembaga jasa keuangan formal, yang dapat dan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, perlu kita manfaatkan dan kita manfaatkan secara optimal. Kenapa dari desa? Kurang lebih sama dengan yang tadi. Ini data saja bahwa kenapa? Sebentar. Wah. Oh ya, sebentar. Kayaknya nih ada pesan nih, kayaknya gambar saya nggak kelihatan. Oke. Berdasarkan survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2016-2019 di Provinsi Lampung, literasi keuangan 26,91% dan tahun 2019 30,97%, nasional 38 dan 29 2016. Lanjut saja. Ini akses keuangan, bahwa akses keuangan di pedesaan untuk industri perbankan, teman-teman di desa lebih banyak mengakses keuangan terhadap fasilitas KUR. Sementara untuk industri keuangan dan produk-produk yang lainnya masih sangat terbatas. Akses keuangan untuk koperasi sendiri lebih banyak mengakses keuangan untuk koperasi simpan pinjam. Ini saya kenalkan sedikit kepada teman-teman mahasiswa bahwa di tiap-tiap daerah itu, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dan kota, ada namanya tim percepatan akses keuangan daerah. Tim ini merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Latar belakang pembentukan TPAKD ini yaitu radiogram Menteri Dalam Negeri tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden yang menyadari bahwa salah satu faktor yang dapat mendukung percepatan ekonomi daerah adalah tingkat akses keuangan. Itulah yang merupakan latar belakang kenapa dibentuknya tim percepatan akses keuangan daerah. Nah, kerangka kerja TPAKD ini ada beberapa, yaitu perluasan akses keuangan dengan cara menambah jaringan kantor, menambah informasi, dan yang terdiri dari funding dan financing, penguatan infrastruktur akses keuangan,
berupa pendirian jam kerja, pendirian LKM, dan bank wakaf mikro. Selanjutnya, peningkatan literasi keuangan bisa merupakan edukasi keuangan, salah satunya dalam bentuk kegiatan yang sedang berlangsung ini. Ada gerakan menabung yang dicanangkan oleh beberapa kepala daerah dan yuk nabung saham yang telah dicanangkan oleh JK beberapa tahun yang lalu. Di samping itu ada juga asistensi dan pendampingan workshop UMKM, asistensi obligasi daerah, dan asistensi Jakrida. Sebagai informasi, saat ini terdapat 166 TPAKD di 32 provinsi dan 134 kabupaten kota. Ini merupakan sinergi Smart Village dan TPAKD bentuknya. Artinya di Smart Village ada 3 pilar: pemerintahan desa, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan SDM. Sinergi yang dilakukan antara TPAKD dan Smart Village yaitu fasilitasi, capacity building, dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi, BUMDes. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit itu apa itu BUMDes. BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk, yang didirikan oleh pemerintah desa, yang kepemilikan dan modal pengelolaannya dan dilakukan oleh pemerintah desa. Artinya pembentukan BUMDes ini murni dari kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan dalam rangka membentuk badan usaha milik desa. Usaha yang dilakukan oleh BUMDes berupa pelayanan ekonomi desa, penyaluran 9 bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Ini statement atau testimoni beberapa tokoh kita terhadap atas dukungan mereka terhadap pengembangan BUMDes. Ini Pak Presiden juga di tahun 2016 dia menyampaikan betapa pentingnya pembangunan Indonesia dari desa dengan daerah pinggiran, dan BUMDes adalah salah satu kuncinya. Pak Wimbo selaku Ketua OJK, dia akan berkomitmen mengoptimalkan BUMDes. Di samping itu ada juga Menteri PTDD, PDTT yang berkomitmen juga, yang berkeinginan BUMDes lebih berdaya dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini rencana bisnis BUMDes dan BUMABDes. Ada 3 pilar: rencana bisnis, orientasi domestik dan ekspor. Yang pilar berikutnya akses keuangan. Yang selanjutnya digitalisasi yang berupa e-governance, e-commerce, dan lokator. Nah, terkait digitalisasi ini sendiri, OJK juga menyediakan platform digital dalam rangka memasarkan produk-produk di desa, yaitu UMKM-mu, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa secara gratis. Ini skema bisnis BUMDes. Masyarakat desa bisa melakukan jual beli hasil-hasil masyarakat desa kepada BUMDes. Yang selanjutnya dari sisi lembaga keuangan juga masyarakat desa bisa memanfaatkan lembaga jasa keuangan yang mungkin bisa didirikan oleh BUMDes, atau BUMDes itu sendiri bekerja sama dengan lembaga keuangan formal di desa dalam bentuk simpanan atau pinjaman. Dalam hal masyarakat desa membutuhkan permodalan, bisa minjam, atau masyarakat desa yang sudah bisa menyisihkan uang penghasilannya, penghasilan bulanannya atau penghasilan hariannya, bisa menabung dalam produk simpanan. Sama saja. Ini informasi, ini desa inklusi keuangan. Sekedar informasi desa inklusi keuangan. Oke. TPAKD sendiri sudah
Lanjut ke ini. Oke. Ini sebagai informasi bahwa TPAKD Provinsi Lampung sudah membentuk desa nabung saham di Desa Sidoarjo, Lampung Selatan. Desa ini merupakan desa nabung saham kedua Indonesia sebagai bentuk peningkatan literasi dan inklusi mengenai pasar modal ke masyarakat. Jumlah investor pada September 2020 429 investor dengan jumlah transaksi 888.927.700 rupiah. Ini juga sekedar informasi bahwa TPAKD sendiri sudah mendirikan Desa Inklusi Keuangan di Desa Titiwangi, Lampung Selatan pada November 2019. Saat ini terdapat galeri di desa. Ke depan akan dikembangkan kerjasama dengan perbankan untuk pembentukan agen laku pandai dan industri keuangan lainnya, dan untuk kegiatan sosialisasi, edukasi, dan produk keuangan. Perlu saya sampaikan di sini, salah satu program OJK dalam rangka mempercepat akses keuangan daerah, yaitu membentuk agen laku pandai. Agen laku pandai itu sendiri merupakan perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal dalam rangka menjangkau masyarakat desa yang belum terjangkau lembaga keuangan formal yang karena keterbatasan jaringan kantor. Adik-adik bisa lihat di daerah-daerah atau bahkan di kota pun kita lihat agen laku pandai dari masing-masing lembaga jasa keuangan, yaitu kalau BRI ada Briling, kalau BNI 46, agen 46, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, misalnya Bank Mandiri, Bank Lampung, mereka juga punya produk-produk agen laku pandai yang namanya masing-masing berbeda. Ini UMKM Marketplace yang tadi saya jelaskan bahwa OJK sudah menyediakan platform digital yang bisa dimanfaatkan masyarakat desa dalam memasarkan produk-produknya yang bisa membantu masyarakat memasarkan produknya. UMKM. Oke, waktunya sudah habis. Ya, sudah habis ya. Sebentar, ini saya bacakan sedikit, ya, karena waktunya sudah habis. Kolaborasi insan OJK dengan UMKM. Tim digitalisasi UMKM telah menerima daftar pelaku dan produk UMKM dari 135 KRK OJK dengan terkumpul 930 pelaku dan 1.300 produk unggulan. Tim digitalisasi UMKM telah melakukan review dan analisa atas data yang dikirimkan setiap OJK. Selanjutnya, dalam rangka membantu proses komunikasi antara pelaksana teknis di lapangan, telah dibentuk media komunikasi yang berguna untuk melakukan konfirmasi atas kelengkapan data-data yang disampaikan. Tim digitalisasi UMKM pada saat ini sedang melakukan pengkinian secara bertahap terhadap data-data yang telah disampaikan oleh PIC KOJK untuk memperluas data pelaku dan produk UMKM unggulan dari masing-masing daerah. Ini bentuk homepage platform UMKM-mu. Ini sistem pembayaran pada UMKM-mu. Di situ pembayaran dapat dengan mentransfer melalui Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, BCA, dan ATM bersama. Di samping itu juga pembayaran dengan e-wallet, e-money melalui Keris, OVO, Dana, Link Aja, GoPay. Untuk pembayaran dengan menggunakan kartu kredit bisa melalui Visa dan Mastercard. Artinya transaksi yang dilakukan menggunakan akun UMKM-mu dapat melakukan sistem pembayaran dengan payment gateway seperti saya sebutkan di atas. Ini keunggulan digitalisasi UMKM OJK
Ya, karena waktunya sudah habis, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herwan Ahyar yang telah menyampaikan materi terkait dengan BUMDes atau Smart Village. Baik, untuk pemateri selanjutnya atau pemateri yang keempat, ini kami mengundang Wakil Pimpinan Bank BNI Wilayah Palembang kepada Bapak Jumaindra. Apakah sudah ada di tempat? Sekali lagi kepada Bapak Jumaindra. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Ya, Pak. Ya, saya sudah hadir, Bu Dewi. Oh iya, baik. Kami persilakan Pak Jumaindra. Ya, terima kasih, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Unila Universitas Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Warek 1 Universitas Lampung. Yang saya hormati Kepala OJK dan tim yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Kemudian teman-teman dari BPJS, teman-teman PNM, dan Ketua Badan Pengelola KKN Universitas Lampung, serta Bapak Ibu dosen dan Kordes yang pada hari ini juga hadir, dan seluruh mahasiswa Universitas Lampung yang akan melakukan praktek kerja lapangan beberapa waktu yang akan datang. Tapi pun, perkenalkan saya Jumaindra dari Bank BNI Kantor Wilayah Sumbaksel, dalam hal ini sebagai Head of Area Bank BNI Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari OJK yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan program Kartu Petani Berjaya yang sudah diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Bapak Gubernur Arinal Junaidi, beberapa waktu yang lalu bersama Kementerian Pertanian. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, apa latar belakang kenapa program Kartu Petani Berjaya ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita? Hal ini tentu saja dilatar belakangi oleh 3 hal. Teman-teman mahasiswa mungkin sudah paham sekali ya kondisi petani kita pada saat ini. Nanti mungkin kita akan berdiskusi, silahkan ditanyakan melalui chat, atau nanti kita akan berdiskusi melalui sesi diskusi tersendiri. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan ada 3 hal teman-teman semua, kenapa program ini diluncurkan. Yang pertama, petani kita itu kesulitan pada saat akan melakukan tanam, itu memperoleh pupuk subsidi ataupun pupuk non-subsidi. Yang kedua, kenapa program ini diluncurkan adalah untuk menjawab tantangan hampir rata-rata petani kita. Dan ini bukan lagi merupakan rahasia 1-2 orang, tapi sudah menjadi rahasia umum. Rata-rata petani kita itu terjerat hutang. teman-teman. Ya. Nah, artinya dalam hal sisi permodalan untuk melakukan masa-masa tanam, ketika petani kita akan memulai masa tanam, mereka akan kesulitan dalam hal mendapatkan permodalan. Itu kesulitan kedua yang dialami oleh petani-petani kita. Itulah sebabnya kenapa petani kita itu sulit sekali untuk masuk ke ranah yang lebih sejahtera dari yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian hal yang ketiga yang dapat kita temui di lapangan yang menjadi kesulitan dan komplain dari petani itu adalah kesulitan pada saat mereka panen, mereka kesulitan untuk menjual hasil panennya di pasar sesuai dengan harga yang layak. Nah, ketiga hal inilah yang kemudian membuat pemerintah Provinsi Lampung mencoba menginisiasi, menjawab ketiga hal ini agar petani kita itu bisa semakin sejahtera. Dan bersama Bank BNI, teman-teman mahasiswa,
mencoba menginisiasi melalui apa yang disebut dengan program Kartu Petani Berjaya untuk menjawab ketiga tantangan ini. Kita tahu teman-teman, sebetulnya bukan pupuk subsidi itu tidak ada di pasar, bukan pupuk subsidi itu tidak ada diperoleh oleh petani, namun distribusi yang dikelola oleh korporat membuat pupuk subsidi ini menjadi tidak merata. Katakanlah misalnya saya memberikan contoh, ketika petani ingin digital, termasuk juga tadi bahwa akses digital ini yang dalam bentuk tadi juga disampaikan oleh OJK itu merupakan hal yang sangat ini dibutuhkan oleh pasar. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat petani memasuki masa panen, hal ini dimanfaatkan oleh pengecer, mungkin agen atau toke-toke untuk menekan harga, yang mengakibatkan petani kita akan selalu kesulitan untuk menjual dengan harga pasar yang sesuai dengan harapan. Saya kasih kondisi, katakanlah dari sisi pada saat petani kita harga itu langsung jatuh, bahkan mungkin bisa sampai di bawah Rp400, Rp300, bahkan sampai Rp200. Nah, tentu saja ini akan merugikan petani. Sebetulnya bukan harga itu jatuh. Masalahnya adalah kelebihan pasokan singkong yang dilakukan oleh petani singkong. Ketika seluruh petani Lampung itu sebagian besar menanam singkong, itu pasokan untuk kebutuhan singkong Lampung itu sudah overload. Kita tidak mungkin menjualnya ke Kalimantan karena mereka panennya mungkin hanya sebesar, sementara mungkin pada saat yang bersamaan di daerah Kalimantan atau mungkin di daerah Sulawesi sana membutuhkan singkong, pasokan singkong yang besar. Nah, kondisi seperti inilah yang kita coba ya. Nah, apa tugas teman-teman sebagai mahasiswa nanti pada saat turun ke lapangan ketika sudah sampai masa praktek kerja lapangan pada periode semester ini? Bantu pemerintah provinsi untuk mengajarkan program Kartu Petani Berjaya ini dan ikut mensosialisasikannya melalui
agar petani-petani kita bisa akses secara digital ke websitenya Kartu Petani Berjaya dan mendaftar sebagai anggota Kartu Petani Berjaya. Nah, tugas ini yang kita harapkan teman-teman bisa lakukan di lapangan, bagaimana mengedukasi petani kita yang mungkin dalam tanda kutip masih belum melek digital karena berbagai faktor. Tolong bantu petani-petani kita untuk bisa akses ke websitenya Kartu Petani Berjaya, sehingga mereka bisa mendaftar, kemudian memesan pupuk di situ. Jika mereka butuh modal, klik Bank BNI, kami akan datang. Jika mereka akan panen, mereka tinggal memasukkan data-data dari RUT mereka, berapa banyak panen mereka. Nah, proses dari shifting digital ini yang kita harapkan di dalam Kartu Petani Berjaya ini. Nah, jika Kartu Petani Berjaya ini, program ini sudah terlaksana, teman-teman, mudah-mudahan ketiga kesulitan yang dialami oleh para petani tersebut bisa kita minimalisir. Nah, apa Kartu Petani Berjaya itu? Mungkin dalam 20 menit ke depan akan saya coba sampaikan kepada teman-teman, sehingga jika nantinya teman-teman mahasiswa akan turun ke lapangan, bisa sedikit menjelaskan fungsi, kemudian benefit dari Kartu Petani Berjaya ini yang merupakan suatu model sistem di mana kita mengintegrasikan semua kepentingan pertanian. Sederhananya ini seperti Lazada, teman-teman. Sederhananya ini seperti Shopee. Sederhananya seperti kalau teman-teman beli tiket di Traveloka atau di KAI Akses. Ini hanyalah sebuah program atau sistem yang mengakomodir semua kepentingan di situ. Ya, hanya itu Kartu Petani Berjaya. Namun agar ini bisa tersosialisasi kepada seluruh petani, ini butuh gerakan yang masif. Nah, itulah sebabnya kami mencoba menghimbau teman-teman mahasiswa untuk ikut membantu pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian mensosialisasikan Kartu Petani Berjaya ini kepada seluruh masyarakat yang nantinya di mana teman-teman akan masuk ke pada saat periode praktek kerja lapangan. Nah, apa kelebihan dari Kartu Petani Berjaya ini? Itu karena dia merupakan sarana atau akses layangan, di mana petani bisa pesan pupuk di situ, petani bisa pesan saprotan di situ, petani bisa melakukan akses untuk meminta bantuan perbankan untuk memberikan permodalan dalam bentuk takur, sehingga petani-petani ini bisa secara korporat dapat kita pantau datanya, dan jikanya sekiranya petani-petani ini masuk secara masif ke dalam itu, kita nanti pemerintah provinsi akan bisa mengkolek data ini secara masif yang akan mengakibatkan membentuk sebuah database tersendiri. Nah, next kita bisa melihat Kartu Petani Berjaya itu merupakan sistem dari marketplace yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, di mana Bank BNI sebagai financial advisor atau sebagai finance yang menjamin, yang melakukan transaksi finansial dalam Kartu Petani Berjaya itu adalah untuk transaksi perbankannya. Nah, di sini terlihat teman-teman penyaluran kartu tani di Provinsi Lampung ini. Sebagai informasi, dari total 2 juta petani yang ada di Provinsi Lampung, saat ini yang sudah masuk di dalam Kartu Petani Berjaya kurang lebih sudah sebanyak 20.000 petani. Kita mengharapkan dalam 2-3 bulan ke depan akan masuk ke dalam program ini kurang lebih sebesar 600.000 petani lagi, di mana ini tentu saja merupakan sebuah database yang nantinya akan membuat database sehingga petani-petani ketika memesan pupuk mereka bisa akses dengan mudah. Kemudian ketika memesan permodalan dari perbankan mereka akan bisa mengaksesnya dengan mudah. Termasuk ketika mereka akan panen mereka bisa menjualnya di dalam marketplace yang sudah kita siapkan ini. Di dalam Kartu Petani Berjaya ini seluruh stakeholder masuk. Mulai dari pemerintah provinsi sebagai monitoring, kemudian ada penyuluh pertanian, kemudian ada Gapoktan, gabungan kelompok-kelompok tani, di dalamnya juga ada pupuk
yaitu pupuk pusri, distributor, kios, kemudian ada petrokimia, di sini juga ada saprotan, kemudian ada perbankan terdiri dari Bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Lampung. Kemudian di sini juga ada buyer, teman-teman, yaitu ada Elevinia, ada Tanihub, yang nanti akan secara korporat, setelah petani-petani ini akan panen, secara Provinsi Lampung nanti akan dibidding hasil pertaniannya ini yang akan dilihat oleh buyer, sehingga pembeliannya bisa dilakukan secara korporat. Next, kalau kita lihat dalam implementasi Kartu Tani dan Kartu Petani Berjaya ini, Kartu Petani Berjaya itu hampir sama dengan Kartu Tani yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian. Namun Kartu Petani Berjaya ini adalah merupakan sistem aplikasi yang kemudian diakomodir dengan memberikan kartu debit oleh Bank BNI dalam bentuk kartu ATM. Sehingga petani bisa akses melalui rekening-rekening yang sudah dibukakan oleh Bank BNI. Nah, kita berharap setiap petani yang sudah memiliki IRDKK bisa akses ke Kartu Petani Berjaya ini. Next, kalau kita lihat lagi, teman-teman semua, aplikasi Kartu Petani Berjaya ini sangat bermanfaat bagi petani. Di sini terlihat petani-petani bisa mendapatkan kepastian ketersediaan pupuk subsidi dan non-subsidi secara digital. Kalau selama ini mereka kesulitan, begitu mereka butuh pupuk subsidi, mereka akan order melalui Kartu Petani Berjaya. Setelah itu, mereka bisa ambil pupuk itu melalui kios. Jadi tidak ada lagi kesulitan bagi petani ketika mereka akan memasuki masa tanam di mana terjadinya kelangkaan pupuk. Mereka bisa mendapatkan kepastian ketersediaan sarana prasarana pertanian secara digital. Mereka bisa mempermudah membeli pupuk saprotan atau benih. Mereka bisa melakukan pengajuan akses ke lembaga keuangan, khususnya Bank BNI atau Kurtani, di mana ketika mereka butuh pembiayaan, mereka cukup klik butuh modal KUR dari Bank BNI dan petugas Bank BNI akan segera datang. Selama ini kita juga tidak tahu, karena petani rata-rata itu tidak punya akses ke perbankan. Mereka datang ke bank takut, kita juga tidak mungkin akses ke seluruh petani. Nah, ketika petani ini membutuhkan permodalan, mereka cukup klik di situ, dan kita juga masuk di dalam sistem itu, lalu kita akan tahu bahwa di satu lokasi ada petani yang butuh pembiayaan. Termasuk di situ ada asuransi. Nah, next, kalau kita lihat lagi, teman-teman, model sistem ekosistem dari Kartu Petani Berjaya ini terlihat di mana di sana seluruh stakeholdernya ada di situ, ada BNI, ada buyer, ada kios pupuk, ada supplier, termasuk di sini ada akademisi. Dalam hal ini diinisiasi oleh Universitas Bandar Lampung yang akan melakukan riset-riset terhadap pertanian. Kemudian juga ada pemerintah daerah di situ. Nah, stakeholder inilah yang kita ciptakan untuk membentuk ekosistem. Seperti tadi yang saya sampaikan, sederhana. Seperti teman-teman akan belanja di Lazada, atau mungkin di Shopee, atau mungkin teman-teman akan Gojek, Gokar, itu persis sama seperti marketplace, cuman dalam bentuk pertanian yang kita inisiasi dan diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Lampung. Next, teman-teman semua, inilah mengenai model ekosistem dari Kartu Petani Berjaya ini. Dalam flowchart yang seperti ini, teman-teman bisa nanti sampaikan ke para petani, di mana pada saat petani akan melakukan login ke aplikasi KPB, mohon dibantu. Setelah itu, mereka silakan input RUT, Rencana Usaha Tani, untuk melihat seberapa besar kebutuhan pupuk yang mereka butuhkan. Kemudian petani juga bisa mengajukan KUR untuk kebutuhan dana pribadi atau untuk kebutuhan pembiayaan permodalan dari masa tanam. Kemudian juga bisa membeli alat-alat pertanian dengan order di situ, dan selanjutnya sampai ke petani bisa menginformasikan bahwa masa panen itu akan terjadi dengan jumlah berapa banyak dari masa panen. Dan next, dari flowchart tersebut bisa terlihat bahwa marketplace yang kita ciptakan itu adalah benar-benar bisa memudahkan petani. Ini beberapa informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan potensi klaster yang ada di petani kita. Ada dari 2 juta petani tersebut, kita punya klaster singkong, kita punya klaster sapi,
kita juga punya klaster tebu dan macam-macam. Saat ini yang sedang diprioritaskan adalah klaster padi, karena ini merupakan bahan pokok kita semua. Kemudian next, kita bisa lihat lagi klaster-klaster yang lain di slide selanjutnya. Terus, teman-teman semua, terakhir, ini adalah, terus lagi, next. Ya, di sini kita lihat bahwa petani kita itu bisa kita kasih fasilitas KUR, tolong diinformasikan juga kepada teman-teman petani ketika teman-teman mahasiswa melakukan praktek kerja lapangan di desa-desa, bahwa Bank BNI punya yang namanya KUR Super Mikro, di mana petani bisa mengkliknya melalui KPB, dan pembayaran KUR ini itu dengan skim Yarnen. Jadi mereka tidak membayar cicil setiap bulan, tapi pembayar saat panen. Saya kasih contoh, misalnya, kalau petani butuh modal 10 juta untuk menanam 1 hektar sawah, padi, maka dia akan membayar 3 bulan kemudian, tanpa perlu membayar secara bulanan. Jadi ketika pinjam sekarang 10 juta, 3 bulan kemudian petani ini cukup membayar 10.150.000 sekaligus. Jika mau pinjam lagi, bisa mengajukan lagi. Nah, itu bisa dilakukan dengan aplikasi yang ada di Kartu Petani Berjaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit informasi. Mohon bantuan kepada teman-teman mahasiswa semua, jika nanti akan turun ke lapangan, tolong diajarkan petani-petani kita untuk bisa akses ke website Kartu Petani Berjaya, sehingga semakin banyak petani kita yang bergabung di Kartu Petani Berjaya, akan semakin memudahkan kita untuk membuat database, sehingga kondisi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para petani ini bisa kita minimalisir. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bu Dewi, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Jumaindra atas materi yang telah disampaikan terkait dengan Kartu Petani Berjaya, Bapak. Baik, semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan masih semangat ya untuk menyimak penjelasan dan pemaparan dari narasumber-narasumber kami. Masih ada 2 narasumber lagi. Untuk narasumber selanjutnya atau narasumber yang kelima, kami mengundang Bapak Aris Risdiana selaku Wakil Pimpinan PT Permodalan Nasional Madani untuk area Lampung. Kepada Bapak Aris, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sebelumnya saya share screen, udah bisa dibaca enggak, Pak? Sudah terlihat, Bapak? Oke, sudah terlihat ya. Terima kasih atas waktunya, Mbak Dewi. Yang saya hormati Bapak Profesor Heriandi selaku Wakil Rektor 1 dari Universitas Lampung, dan yang mewakili dari tim OJK, Bapak Aprianus, Bapak Dwi, dan Bapak Herwan, juga dari teman-teman BPJS Kesehatan Cabang Lampung, dan perwakilan dari BNI Palembang, Bapak Juma, serta yang saya banggakan, Bapak Ibu Forbes, beserta rekan-rekan mahasiswa, peserta pelatihan Training of Trainer, yaitu mahasiswa Universitas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Izinkan saya mewakili dari PT PNM Cabang Lampung untuk sedikit berbagi terkait pembahasan yaitu peluang usaha dan permodalan bagi masyarakat desa. Namun sebelumnya, sudah bisa dilihat? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Aris Risdiana sebagai Wakil Pemimpin Cabang Lampung, yaitu di PT PNM Persero. Adapun di Lampung ini baru 1 tahun saya menjabat atau mendapat tugas di PNM. Sebelumnya
proses yang saya lalui mulai dari unit manager, sebagai cluster manager, kepala remedial, dan kepala bagian TPI kantor pusat, terakhir tugas di Lampung dari 2019. Oke, itu yang sebagai perkenalan. Mudah-mudahan kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan kontak person aja. Mulai masuk ke materi, apakah ada peluang untuk di desa? Mungkin teman-teman rekan mahasiswa bertanya-tanya, ada nggak sih peluang yang ada di desa? Tentunya ada. Usaha apa aja yang bisa dibiayai oleh PT Permodalan Nasional Madani? Jenis usaha yang kita bisa biayai yaitu jenis usaha perkebunan, perikanan, perdagangan, peternakan, dan kerajinan. Nah, ini jenis usaha yang bisa kita biayai. Agak telat ya, Mbak Dewi. Oke. Nah, dari jenis pembiaya, jenis usaha ini pasti ada kendala. Apa yang menjadi kendala untuk para pelaku UMKM di masyarakat? Rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah paham apa sih yang jadi kendala ketika kita akan melakukan usaha. Pastinya permodalan. Oke, di sini kami PT PNM Persero di bawah Kementerian BUMN mencoba untuk memberikan solusi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Nah, di sini kita hadir dalam 2 jenis pembiayaan, yaitu ada bisnis pembiayaan ulang dan juga ada bisnis pembiayaan mekar. Apa bedanya antara bisnis pembiayaan ulang dan mekar? Nanti kita coba jelaskan untuk slide selanjutnya. Oke. Next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rekan-rekan mahasiswa terkait video profile PT PNM Persero. Monggo kita simak bersama-sama. Bisa kelihatan, Mbak Dew? Layarnya masih gelap, Pak, tidak terlihat. Gelap ya? Oh, ini sudah, Pak. Ya udah ya. Sebentar, Pak Dew. Oke. Belum kelihatan ya, Pak Dew? Belum, Pak. Walah, ada Nah, sekarang sudah. udah bergerak nggak videonya? Di sini saya nggak tahu apa memang agak terlambat, tapi kalau gambarnya sudah terlihat, Pak. Tapi nggak gerak ya? Gerak nggak, Mbak? Belum bergerak, Pak, videonya. Oke. Ya, gambarnya nggak gerak ini. Oke, ditunggu ya di atas. Baik, nanti tunggu teknisi dulu, Mbak Dewi. Mungkin kita lanjutkan dulu ke session selanjutnya. Nanti di akhir session kita coba lagi untuk video profile terkait PT PNM.
Untuk selanjutnya, untuk bisnis pembiayaan ULAM. Nah, kita memberikan biaya ke masyarakat, yaitu secara individu. Mulai dari 25 juta sampai dengan 200 juta. Silakan. Balik ke ini. Mohon maaf, lagi diperbaiki dulu. Video. Ya. Kayak lambat ini. Kesana nggak tampil. Nih, di sini ya nih. Oke, Mbak Dewi udah bisa dilihat ya videonya ya? Mohon konfirmasinya. Di sini videonya belum ada, Bapak. Tuh, belum ada. Nah, sekarang gambarnya sudah terlihat, Pak. Nah, gambar udah terlihat, cuman sebentar, Mbak. Oke. Iya. Udah ya, Mbak ya? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas gangguannya. Kita coba lihat dulu video profil terkait PNM. Ini nggak gerak ya. Pertama bikin tahun 94. Awalnya saya sendiri, bikin tahu sendiri gitu. Lama itu, ada 2 tahun lah. Setelah itu saya ketemu dengan ULAM. Terus saya udah modalkan ke kedelai dari ULAM itu. Terus separuh pakai renovasi pabrik yang di sana. Beta pinjam uang 2 juta dari Mekar untuk menjamin bepu hidup. Beta pikir bantuan itu membantu untuk hidup saya. Sebelum saya mendapat pinjaman dari Mekar, saya mengalami kendala sehingga saya tidak dapat melancarkan usaha tenun ikat saya. Setelah saya mendapat pinjaman dari Mekar, usaha saya kembali lancar. Banyak hal yang sudah saya lalui saat saya bergabung dengan PNM Mekar. Ketika saya mencari nasabah dari satu desa ke desa, harus mengalami banyak rintangan. Harapan saya terus dapat melayani keluarga prasejahtera bersama PNM Mekar. Saya juga dapat pengalaman dari ibu-ibu prasejahtera yang tidak saya dapatkan dari lingkungan saya. Harapan saya ke depannya untuk nasabah yang saya bina, semoga
mendapat bantuan dari PNM Mekar, saya membeli perahu, kawat, dan hahelang. Dan hasil tangkapan pun lebih banyak dan hasil ekonomi saya pun lebih membaik. Usaha itu ibarat kopi. Semakin baik kita mengolahnya, semakin nikmat yang kita rasakan hasilnya. Baik, itu sekilas terkait video profil PT PNM Persero. Jadi di sini dibagi menjadi dua bisnis pembiayaan, yaitu ulam dan mekar. Dalam hal ini saya coba jelaskan terkait syarat dan berapa besar sih pembiayaan yang diluncurkan oleh produknya ulam. Nah, ulam di sini mulai dari 25 juta sampai dengan 200 juta. Terkait persyaratannya standar seperti halnya untuk pengajuan kredit ke lembaga keuangan atau perbankan yang lainnya. Cukup dengan identitas, memiliki usaha, dan ada jaminan. Adapun ulam untuk di Provinsi Lampung, ini ada 16 kantor cabang yang mewakili di setiap kabupaten. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman rekan-rekan mahasiswa, ada 16 kantor unit ulam tersebar di seluruh kabupaten, dan sampai saat ini kami sudah menyalurkan 673.729 miliar. Karena ada pembayaran angsuran, jadi outstanding yang sampai saat ini sebesar 188.412, dan nasabah yang kami masih aktif yaitu sebesar 3.480. Nah, ini untuk kantor cabang ulam, dan sebarannya kantor di mana saja. Nanti silakan ketika teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa melakukan KKN dan kebetulan ada kantor ulam, monggo sekalian diperkenalkan. Dan yang bisnis yang kedua yaitu terkait mekar. Mekar ini tujuannya yaitu memberikan pembiayaan kepada perempuan prasejahtera, baik yang sudah memiliki usaha ataupun yang akan memulai usaha, dan khusus ini untuk ibu-ibu rumah tangga. Kriteria yang mungkin bisa dilihat di slide yaitu usaha produktif, mendidik dan menanamkan mental usaha dengan jujur, disiplin, dan kerja keras, peningkatan kerukunan, kekeluargaan, dan gotong royong, membangun budaya menabung. Jadi untuk pembayaran angsuran dari pembiayaan yang kita berikan di mekar ini bisa dibayarkan secara mingguan dan berbentuk kelompok. Oke, selanjutnya. Nah, PNM Mekar memiliki kriteria sebagai berikut. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, itu per kelompok, bukan perorangan. Minimal kelompoknya 10 sampai 30 perempuan prasejahtera. Metode yang diberikan tanggung renteng. Ada pertemuan kelompok dilakukan setiap mingguan. Jadi hal ini untuk mengingatkan ketika ada yang akan jatuh tempo angsuran. Jadi kita selalu mengingatkan setiap minggu kepada ibu-ibu yang memang sudah menjadi nasabah. Selanjutnya, pembiayaan untuk usaha produktif serta membangun budaya menabung tanpa jaminan. Bedanya dengan ulam, mekar tanpa jaminan. Terus pembiayaan yang diberikan di antara 2 juta sampai 5 juta, berikan bertahap. Nah, setelah naik kelas, ketika memang sudah
mentok di angka 5 juta, ada produk khusus untuk menjembatani dari Mekar ke Ulam, yaitu produk Pantas. Hal ini sebagai apresiasi buat nasabah yang memang sudah menjadi nasabah yang loyalitasnya terjaga. Jadi kita fasilitasi ketika memang sudah mentok di angka yang diberikan oleh Mekar, kita naikkan kelas ke produk Ulam. Sebaran kantor Mekar yang ada di Lampung itu kurang lebih 123 kantor cabang dan di bawah kelolaan 3 kepala region wilayah. Jadi di sebanyak 123 kantor cabang ini ada kepala regional masing-masing, yaitu dibagi 3 wilayah, Bandar Lampung, Kota Bumi, dan Lampung Timur. Nah, secara keseluruhan di sini bisa dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa sudah tersebar sebanyak 2.571 kantor cabang di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kedepannya juga akan lebih dikembangkan lagi, khususnya untuk kantor cabang Mekar. Oke, selanjutnya, nah, sebagai tujuan utama untuk PT PNM sendiri, selain memberikan pembiayaan, kita ada juga pendampingan terhadap nasabah yang memang sudah menjadi nasabah Ulam ataupun Mekar, yaitu dengan program pengembangan kapasitas usaha. Program PKU ini biasanya dilakukan setiap 2 bulan sekali dan dilaksanakan secara tatap muka. Karena kondisi pandemik yang sedang dialami, sehingga PKU saat ini dilakukan secara daring, baik WA Group ataupun via Zoom. Nah, adapun tujuan dari pengembangan kapasitas ini yaitu untuk pelatihan nasabah Ulam, pembinaan dan pendampingan nasabah Mekar. Apa saja yang dilakukan pada saat kegiatan PKU ini, yaitu memberikan edukasi terkait salah satu contoh apabila nasabahnya ada yang usahanya home industry, untuk packaging hasil usahanya kita bantu, kita lakukan pelatihan, kita bina, dan kita bantu untuk pemasarannya. Nah, ini salah satu program PKU ini, pembinaan dan kelanjutan dari nasabah-nasabah yang sudah eksis di Ulam ataupun Mekar. Nah, ini salah satu kegiatan PKU jenis usahanya itu tapis yang sudah kita lakukan untuk pelatihan. Ini contohnya pengembangan kapasitas usaha tapis di negeri Katon, sinergi antara nasabah Ulam dan Mekar. Pengembangan kapasitas usaha di Bandar Lampung bersama tim OJK tentang perlindungan nasabah, olahan donat kates, dan olahan ikan laut. Nah, ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh program PKU. Selanjutnya, program pengembangan kapasitas usaha seperti yang tadi saya jelaskan. Sebelum masa pandemik, kita tatap muka langsung dan dibatasi untuk jumlah nasabah sebesar 30 orang. Nah, selama masa pandemik ini, kita lakukan secara online, baik itu WA Group ataupun Zoom Meeting. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan. Dan dilakukan sama halnya seperti yang tadi tatap muka setiap 2 bulan sekali. Oke, selanjutnya. Contoh kegiatan temu usaha nasabah Mekar sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ulam. Jadi ada kolaborasi
di antara nasabah ulam dan mekar, dan ada juga yang masing-masing ulam ataupun mekar. Dan di sini dibentuk atau dibagi dua kelompok, yaitu klasterisasi yang satu jenis usahanya dan juga klasterisasi teritorial dari berbagai jenis usaha kita kumpulkan. Jadi di situ nasabah-nasabah ulam ataupun mekar bisa berbagi, sharing, baik itu bisnis yang mereka lakukan atau mungkin bisa membuka peluang usaha baru ketika memang mereka membutuhkan dari usaha yang lama untuk mengembangkan ke usaha yang lainnya. Oke. Nah, ini untuk karyawan baik ulam atau mekar yang membantu untuk pemasaran produk ulam dan mekar. Ada kurang lebih 38.286 karyawan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah untuk saat ini apa yang kita lakukan dan apa yang kita laksanakan untuk pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat masyarakat baik di pedesaan ataupun perkotaan untuk bisa lebih meningkatkan lagi usaha yang sedang mereka lakukan. Oke, selanjutnya. Oke, itu aja Mbak Dewi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya buat rekan-rekan mahasiswa yang lagi menjalankan KKN, dan jangan lupa tolong sampaikan ketika memang masyarakat di mana teman-teman melakukan KKN yang perlu permodalan. Insya Allah kita bantu untuk permodalan baik itu produk mekar ataupun ulam. Dan insya Allah sinergi dengan apa yang mungkin lagi dilaksanakan oleh program OJK. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada Bapak Aris Risdiana. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemateri terakhir kita pada kegiatan siang hari ini. Kami persilakan perwakilan dari BPJS Kesehatan Lampung, yaitu Bapak Sandy Andrian selaku pelaksana penanganan pengaduan peserta BPJS Kesehatan Lampung. Kepada Bapak Sandy Andrian, waktu dan tempat kami persilakan Bapak 20 menit. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya pun. Yang terhormat Rektor Universitas Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Universitas Lampung. Yang terhormat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Bank BNI Wilayah Sumatera Selatan atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala PNM Area Lampung atau yang mewakili, serta Bapak Ibu dan teman-teman peserta Train of Trainer Universitas Lampung. Baik, pada kesempatan hari ini, mohon izin saya mewakili Bapak Kepala Cabang yang dalam hal ini beliau ada kegiatan di luar daerah, jadi sehingga beliau kembali menugaskan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Sebelumnya mungkin pada tanggal 26 kemarin juga kita sudah sempat bergabung dengan Bapak Ibu teman-teman OJK di acara TOT di Novotel ya Mbak Dewi ya. Itu mungkin Korcam ya Mbak Dewi ya. Kalau ini Kordes ya. Ya. Baik. Betul Pak Sandy. Ya.
Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Andrian. Saya di BPJS Kesehatan sebagai pelaksana pengaduan peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung, di mana untuk penanganan pengaduannya sendiri apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman ada hard complaint maupun ada peserta yang tidak puas, yang tidak bisa ditangani di pelayanan, maka peserta tersebut nanti akan langsung naik kepada saya untuk kita carikan bersama solusinya. Ya. Sebelumnya di sini teman-teman mahasiswa ini Unila semua ya, karena kalau boleh saya sampaikan bahwa saya juga adalah salah satu alumni dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2006. Saya lulus 2011 ya, di Fakultas Manajemen, di jurusan manajemen. Baik, mohon izin Mbak Dewi boleh dibantu untuk share screen-nya. Baik, Pak. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sampai dengan siang ini masih semangat. Ini mungkin yang kita lihat mungkin ada yang masih tetap on cam, ada yang mungkin masih sambil mendengarkan musik ya. Tetapi kita berikan apresiasi buat teman-teman sekalian. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri yang lain maupun dari BPJS Kesehatan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam melaksanakan kegiatan KKN nanti di daerahnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk sharing ya. Saya bilangnya di sini sharing supaya kita enak nanti diskusinya, karena mungkin banyak pertanyaan ataupun nanti diskusi terkait dengan apa sih pelayanan kesehatan yang mungkin bisa teman-teman sampaikan, atau edukasi yang bisa teman-teman sampaikan buat warga ataupun penduduk yang ada di tempat teman-teman sekalian, tempat KKN-nya. Ya, next. Next, Mbak Dewi. Next lagi, ya. Baik, teman-teman sekalian, jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak. Nah, untuk jaminan sosialnya sendiri, ini dimulai atau lahir pada tahun 2004, di mana pada tahun 2004 ini lahirlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, di mana salah satu butir-butir pasalnya menyebutkan bahwa salah satu kewajiban negara berkembang yang akan menjadi negara maju itu membutuhkan suatu sistem jaminan kesehatan nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat atau rakyatnya. Nah, tentu saja salah satu kebutuhan dasar hidup dari masyarakat kita adalah kesehatan. Nah, pada tahun 2011 dan pada tahun 2011 muncullah Undang-Undang Nomor 24 tentang implementasi dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional itu sendiri, yaitu terciptalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri terbagi menjadi dua, teman-teman. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tentu saja untuk jaminan BPJS Kesehatan ini menjamin jaminan kesehatan. Sisanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian itu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Next. Ya. Seperti yang teman-teman dapat lihat bahwa sampai dengan saat ini total pemanfaatan per tahun bagi seluruh peserta JKN-KIS sudah sebesar 233,9 juta jiwa. Kalau misalkan kita lihat dari pemanfaatan per hari kalendernya itu sebesar 640.822 pemanfaatan. Tentu saja di sini bisa dilihat teman-teman bahwa dari sekian banyaknya total pemanfaatan ini pastinya biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan itu sangatlah besar, baik itu dari pelayanan kesehatan yang berskala kecil primer maupun yang berskala lanjutan ataupun tersier.
Nah, mungkin teman-teman sekalian juga berpikir, kok BPJS Kesehatan tuh selalu defisit ya, Mungkin bisa kita lihat dari total pemanfaatan dan iurannya, di mana total pemanfaatannya yang sangat besar, tetapi tidak didukung dengan collecting iuran yang tertib atau teratur dari peserta itu sendiri. Contohnya saja, misal peserta kelas 3. Saat ini pembayaran iurannya 25.500 per bulan. Teman-teman daftar bayar 1 kali, itu langsung bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Bayar 1 kali 25.500, kemudian misalkan persalinan, sesar, yang kita tanggung 8-15 juta rupiah dengan membayar 25.500. Kemudian setelah ini kita coba berbicara di lapangan ya. Kemudian setelah dia melakukan persalinan, peserta tersebut tidak bayar lagi. Nah, disitulah BPJS Kesehatan mempunyai sebuah moto, di mana moto BPJS Kesehatan adalah gotong royong, di mana yang sehat membantu yang sakit, kemudian yang kaya membantu yang miskin, yang bekerja membantu yang tidak bekerja. Jadi nanti bisa disampaikan oleh teman-teman sekalian apabila memang ada peserta BPJS Kesehatan di wilayah tempat KKN-nya yang memang menunggak, bisa diedukasi, Bapak, Ibu, ayo dibayarkan BPJS-nya supaya tidak menunggak. Apabila ada rawat inap itu tidak kena denda. Next. Ya, next. Baik, kita lihat di sini bahwa sampai dengan saat ini data terbaru bulan Agustus tahun 2020, di mana untuk total pencapaian pesertaan JKN KIS di wilayah Indonesia itu sudah mencapai 83,14%, yaitu dari total 267.289.750 jiwa itu sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS sebesar 222.219.738 juta jiwa. Nah, tentu saja ini terbagi menjadi beberapa segmen. Dan untuk di wilayah Provinsi Lampungnya sendiri, next. Ya, untuk di wilayah Provinsi Lampung sendiri ini sudah terdaftar sebesar 74,63% atau sebesar 6.740.559 juta jiwa dari total penduduk yang ada di Provinsi Lampung 9.032.395 juta jiwa. Next. Nanti di sini akan coba saya share terkait dengan teknis-teknisnya kepada teman-teman sekalian supaya nanti diimplementasikan pada saat KKN nanti tidak bingung ya teman-teman ya. Next, Mbak Dewi. Next. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, kepesertaan BPJS Kesehatan program JKN KIS itu terbagi menjadi dua, yaitu penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Untuk peserta penerima bantuan iuran adalah peserta yang fakir atau miskin, di mana untuk iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, baik itu dari anggaran pusat maupun anggaran daerah, atau APBD dan APBN. Nah, tentu saja untuk iurannya sendiri dari peserta PBI ini full dibayarkan oleh pemerintah sebesar Rp42.000 per jiwa per bulan. Jadi bagi peserta yang memang sudah terdaftar itu tidak perlu lagi membayarkan iurannya karena sudah dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Selanjutnya untuk peserta yang bukan peserta penerima bantuan iuran, di sini dibagi menjadi peserta PBPU atau yang lebih kita kenal dengan peserta mandiri, kemudian peserta PPU, peserta yang memang bekerja melalui instansi baik itu pemerintahan maupun daerah, dan BP. BP di sini itu meliputi penerima pensiun, kemudian pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, dan lain-lain. Untuk iurannya sendiri, untuk peserta PBPU, itu kelas 1 saat ini sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000, dan kelas 3 sebesar Rp25.500 per jiwa per bulan. Namun, sesuai dengan Perpres 64 tahun 2020, nanti untuk tahun 2021, khusus peserta kelas 3 nanti akan ada penyesuaian kembali, di mana
peserta yang tadinya kelas 3 membayar 25.500 nanti akan ada penyesuaian sebesar menjadi Rp35.000. Next. Ya, ini tadi sudah. Next. Next. Nah, ini tadi sudah ya. Ini adalah peserta iuran dari peserta bukan penerima bantuan iuran atau PBPU. Next. Nah, next. Ya, baik teman-teman sekalian, nanti apabila di wilayah KKN-nya nanti ada yang terdaftar sebagai peserta PBPU, namun sudah menunggak lama, namun pesertanya tersebut memang berat untuk membayarkan iuran, teman-teman bisa langsung menyampaikan atau memberikan edukasi bahwa Bapak Ibu, ini BPJS Kesehatan sudah mempunyai program keringanan iuran, di mana iurannya ini dapat dibayarkan 6 bulan dulu. Nanti sisanya bisa dilunasi pada tahun 2021. Caranya bagaimana? Caranya bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa melalui care center 1500-400 atau melalui aplikasi mobile JKN. Nah, tentu saja ini sangat berarti sekali bagi peserta yang memang mengalami kendala ataupun mengalami keterbatasan di dalam proses pembayaran tunggakan iuran. Next. Ya, next. Ya, jadi teman-teman sekalian, apabila teman-teman ataupun keluarga teman-teman ataupun nanti di wilayah KKN-nya mempunyai ataupun melihat kartu identitas peserta BPJS Kesehatan yang ada di dalam layar, itu adalah kartu identitas yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Jadi kalau misalkan ditanya, itu saya harus ganti loh kartunya, teman-teman bisa disampaikan, Bapak Ibu, sebenarnya kartu yang berlaku saat ini adalah kartu yang hijau, kartu yang putih, dan kartu yang kuning. Nah, sebenarnya kalau untuk penggantian kartunya itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak diganti. Yang penting nomor kartunya atau status kepesertaannya itu masih aktif. Artinya kalau kartunya baru tetapi tidak membayarkan iuran secara rutin, tetap sama saja teman-teman. Kartunya juga tidak aktif dan tidak dapat digunakan. Next. Ya. Next. Ada kendala Mbak Dewi? Sebentar ya Pak, ada kendala sedikit. Ya, mungkin saya coba lanjut ke teman-teman sekalian sambil cerita, karena kebanyakan masyarakat di desa ataupun di kabupaten yang mempunyai kartu BPJS Kesehatan dari segmen PBI atau yang mungkin dikenal dari masyarakat itu KIS dari pemerintah, itu kebanyakan warganya memang agak takut menggunakan BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena dari pesertanya sendiri takut datang ke Vaskes. Kemudian pesertanya juga takut pada saat nanti diperiksa, saya nanti dikenakan biaya. Nah, teman-teman silakan sampaikan bahwa selama Bapak Ibu melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur berjenjang itu dan sesuai dengan hak kelas rawat, maka akan dijamin sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Nah, di sini teman-teman bisa disampaikan juga bahwa untuk peserta yang PPU, kita kembali ke screen ya teman-teman. Ini peserta PPU ini peserta PNS, peserta pegawai badan, kemudian peserta PPNPN ataupun peserta pegawai swasta. Nah, itu ada tanggungannya. Tanggungannya adalah suami atau istri yang sah dan 3 orang anak. Itu adalah peserta yang dijamin oleh peserta PPU. Bagaimana kalau misalkan anaknya sudah besar, sudah di atas 21 tahun. Nah, itu silakan bisa diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun yang memang masih melanjutkan pendidikan formal atau kuliah,
itu sampai dengan 25 tahun dengan menunjukkan surat keterangan masih kuliah. Next. Ya, seperti yang sudah disampaikan teman-teman sekalian, bahwa alur pelayanan BPJS Kesehatan adalah sistem rujukan berjenjang, di mana pelayanan kesehatannya dilakukan secara komprehensif melalui vaskes tingkat pertama. Jadi apabila dari teman-teman sekalian di warganya ada yang memang mengeluhkan tentang kondisi kesehatannya, nah silakan teman-teman bantu untuk diperiksa, atau teman-teman sampaikan bahwa Ibu, Bapak ini bisa langsung diperiksa dulu nih ke vaskes tingkat pertama. Mungkin kalau di sana banyaknya puskes ya. Ya, ini bisa ke puskesmas dulu. Nanti setelah di puskes dicek. Kalau memang harus dilakukan rujukan, maka Bapak dan Ibu itu bisa dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan kompetensi atau kebutuhan dari pelayanan kesehatan Bapak dan Ibu. Misalkan ada yang mempunyai mah akut. Jadi setelah di treatment di vaskes pertama, di puskesmas, di klinik itu tidak ada perubahan, itu bisa dilakukan rujukan. Nanti dirujukannya biasanya ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, jadi seperti itu. Nah, namun bagaimana kalau misalkan dalam keadaan emergensi? Mungkin emergensi di sini bisa kita bilang bahwa memang sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dibawa ke vaskes tingkat pertama atau diperiksa. Jadi teman-teman bisa langsung bawa atau disampaikan, langsung dibawa saja ke emergensi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi tidak perlu lagi berobat ke puskes. Jadi kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibawa atau diperiksakan ke vaskes tingkat pertama, itu langsung dibawa ke emergensi atau ke IGD di rumah sakit. Jadi jangan dibawanya ke poli, dibawanya langsung ke. Di sini kriteria gawat daruratnya bisa dilihat: mengancam nyawa, membahayakan diri, gangguan pada jalan nafas, ada penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, dan memerlukan tindakan segera. Next. Nah, ini berlaku bagi teman-teman juga, teman-teman mahasiswa. Jadi mungkin di sini hampir sebagian besar, atau mungkin saya yakinkan bahwa seluruh teman-teman mahasiswa ini sudah mempunyai kepesertaan JKN KIS ya. Nanti di mana, di daerah KKN-nya mungkin sekitar berapa? 1 bulan atau 3 bulan? Sekitar 1 sampai 3 bulan ya. Ya, mungkin nanti untuk teman-teman yang memang ada mempunyai keluhan ataupun ada kendala dengan kesehatannya, mungkin itu nanti bisa langsung dapat diperiksakan ke vaskes tingkat pertama terdekat. Baik, dari Endang, 40-50 hari Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Endang. Jadi teman-teman nanti memang kalau mempunyai BPJS itu tidak perlu dipindahkan vaskesnya. Namun teman-teman itu bisa memakai BPJS-nya menggunakan status kepesertaan di wilayah luar domisili. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman sakit, misalkan panas badannya atau apa, teman-teman silakan datang ke vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, DPP, atau yang lainnya. Nanti teman-teman sampaikan, saya dari Bandar Lampung Pak, misalkan teman-teman ada yang di Mesuji ya, kalau nggak salah kemarin ada yang di Mesuji. Nah, jadi saya ini lagi KKN, saya mau berobat, saya di sini mau berobat memakai status peserta luar wilayah domisili. Nah, teman-teman nanti bisa dilakukan pelayanan tanpa perlu pindah vaskes maksimal 3 kali pelayanan. Nah, kemudian di sini juga saya sampaikan bahwa untuk perpindahan vaskes itu bisa dilakukan paling cepat 3 bulan setelah terdaftar di vaskes sebelumnya. Nah, jadi misalkan kalau untuk mau pindah vaskes, teman-teman pindah vaskes sekarang misalkan tanggal 10, teman-teman pindah vaskes di tanggal 10 prosesnya, tetapi berlaku di vaskes yang baru, nanti berlakunya di tanggal 1 di bulan berikutnya. Nah, kemudian juga dalam satu keluarga itu vaskesnya tidak harus sama, jadi tergantung, misalkan ada yang mau di puskes, ada yang misalkan wilayahnya di Bandar Lampung, ada yang mau di Puskeraton, ada yang mungkin, oh saya cocoknya di KMC, atau mungkin
saya cocoknya di Labuan Ratu. Nah, itu bisa. Jadi tidak harus sama, berbeda-beda tidak apa-apa, tergantung kemauan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Next. Ya. Di sini teman-teman sesuai dengan Permenkes 51 tahun 2018 di mana peserta dapat meningkatkan kelas perawatannya lebih tinggi dari hak kelas rawatnya saat mendapatkan pelayanan rawat inap. Nah, untuk peserta yang ingin meningkatkan kelas rawatnya itu akan dikenakan selisih biaya. Namun di sini di Permenkes nomor 51 tahun 2018 ini untuk peningkatan hak kelas rawat yang lebih tingginya hanya bisa dilakukan satu tingkat lebih tinggi. Misal, teman-teman terdaftar di kelas 2. Oh, berarti untuk naik kelasnya bisa naik sampai dengan kelas 1. Begitupun yang terdaftar di kelas 1. Untuk peningkatan hak kelas rawatnya itu dapat dilakukan maksimal kelas VIP. Nah, tapi misalkan ada yang nanya nih, contohnya Mas Bobi nanya, Mas Hendy, saya mau dirawatnya itu nanti saya kelas 1 tapi saya mau dirawat di VIP, itu naiknya 2 tingkat. Nah ya benar, kalau misalkan naiknya di atas 2 tingkat, maka sesuai dengan Permenkes 51 tersebut untuk hak jaminan kesehatannya dinyatakan gugur dan dianggap sebagai pasien umum. Ketentuan naik kelas ini juga tidak berlaku bagi peserta yang PBI, karena peserta PBI itu teman-teman hak kelas rawatnya di kelas 3. PBI diterima atau PBI itu adalah peserta yang memang diperuntukkan untuk peserta yang memang kurang mampu. Jadi apabila dia naik kelas ke kelas yang lebih tinggi, maka hak kepesertaannya dianggap gugur dan dia dianggap mampu. Nah, seperti itu. Next. Izin Pak Sandy, waktunya 5 menit lagi. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Lanjut. Nah, tentu saja teman-teman di sini bisa teman-teman sampaikan juga di penduduk tempat teman-teman KKN nanti bahwa apa saja sih pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kalau boleh saya bilang, kita keluar dari materi bahwa seluruh penyakit atau seluruh pelayanan itu dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa ketentuan yang berlakunya itu? Ketentuan yang berlaku adalah sesuai dengan indikasi medis. Jadi, selama terdapat indikasi medis, maka pelayanan kesehatan tersebut akan dijamin oleh BPJS Kesehatan dan bukan atas permintaan sendiri. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk pelayanan yang dijamin di puskesmas atau di vaskes tingkat pertama adalah rawat jalan, rawat inap, pelayanan gigi, KB, kemudian KIA, kesehatan ibu dan anak, prolanis, program rujuk balik, ambulan, dan deteksi dini. Nah, di sini juga mungkin ada yang nanya, ini bagaimana kalau misalkan ambulan, Mas Hendy? Nah, ambulan sendiri itu dijamin oleh BPJS Kesehatan, tetapi dijaminnya antar fasilitas kesehatan. Misal, peserta lagi berobat di puskesmas Kedaton, tetapi mungkin langsung mau dirujuk karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan perawatan di vaskes tingkat pertama, maka ambulannya bisa dijaminkan oleh BPJS Kesehatan karena dipakai untuk rujukan dari vaskes tingkat pertama ke vaskes tingkat lanjutan. Next. Nah, untuk pelayanan yang dijamin di rumah sakit sama rawat jalan, rawat inap, tetapi di sini untuk rawat jalannya konsultasi pemeriksaannya dengan dokter spesialis. Tadi kalau misalkan di vaskes tingkat pertama konsultasi pemeriksaannya dilakukan oleh dokter umum, namun di rumah sakit dilakukan oleh dokter spesialis. Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan obat-obatan dan bahan habis pakai ini semua sama. Rawat inap sesuai tangan kaki palsu, gigi palsu, tulang belakang dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada ambulan juga antar fasilitas kesehatan. Nah, di sini teman-teman coba saya sedikit gali bahwa untuk alat kesehatan ini kacamata ini
bukan dijamin sepenuhnya, tetapi dalam hal ini BPJS Kesehatan sifatnya memberikan bantuan, di mana untuk bantuan kacamata kelas 1 itu sebesar Rp300.000, kelas 2 sebesar Rp200.000, dan kelas 3 sebesar Rp150.000. Dan ini bantuan kacamatanya untuk penjaminan lensa. Nah, baik, selanjutnya. Nah, di sini teman-teman sekalian, tentu saja ada pelayanan kesehatan yang dijamin, ada juga yang tidak dijamin. Bagi pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, diantaranya adalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan gawat darurat. Jadi misal ada peserta yang mau melahirkan, saya mau melahirkannya di Rumah Sakit Bunda Ashifa sajalah. Sedangkan yang kita tahu bahwa Rumah Sakit Bunda Ashifa itu tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, itu merupakan salah satu pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi dalam keadaan gawat darurat yang mana tidak dapat dimungkinkan lagi untuk dibawa ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka dapat dibawa ke IGD yang tidak bekerja sama. Tentu saja untuk pembayaran klaimnya itu dilakukan bukan dilakukan oleh peserta, tetapi langsung dari vaskes ke BPJS Kesehatannya. Kemudian pelayanan kesehatan terdapat penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja, karena untuk penyakit akibat kecelakaan kerja ini dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan ataupun Jasa Raharja. Di sini juga ada pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas, ini Jasa Raharja. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilisasi, pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi. Nah, di sini estetik, meratakan gigi, infertilisasi ini contohnya kawat gigi. Nah, kawat gigi itu merupakan salah satu bentuk pelayanan untuk tujuan estetik. Kemudian gangguan kesehatan, penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau hobi yang membahayakan diri sendiri, seperti bungee jumping, manjat gunung. Nah, itu merupakan salah satu hobi yang membahayakan diri sendiri. Next. Nah, sini bisa dilihat juga teman-teman, pengobatan alternatif, kemudian pengobatan tindakan medis yang dikategorikan sebagai eksperimen, alat kontrasepsi, perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan akibat bencana tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah. Nah, kemarin waktu pas acara di Novotel juga, TOT dengan Korcam ya, itu ada yang menanyakan bagaimana posisi BPJS Kesehatan dalam penanganan COVID-19. Ini langsung saja teman-teman kita sampaikan bahwa BPJS Kesehatan posisinya dalam penanganan COVID-19 adalah sebagai verifikator dalam pengajuan klaim, karena untuk penjaminan dan pembayaran pembayaran klaimnya itu langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga. Izin Pak Sandy, waktunya sudah habis. Baik, Mbak Dewi boleh next lagi Mbak Dewi? 2 menit lagi boleh ya? Ya, ini sudah tadi, next. Ya, next. 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 Ya. Baik, teman-teman sekalian, di sini tadi ada beberapa kanal pelayanan dari BPJS Kesehatan yang dapat memudahkan teman-teman sekalian tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah memunculkan aplikasi Mobile JKN, di mana aplikasi ini sudah muncul pada tahun 2018. Tentu saja banyak sekali pelayanan yang dapat dilakukan melalui aplikasi ini tanpa teman-teman harus datang ke kantor. Apa saja pelayanannya? Mungkin bisa kita lihat. Next. Nah, pelayanan yang bisa dilakukan atau mutasi yang bisa dilakukan pada aplikasi Mobile JKN adalah melihat status kepesertaan, aktif atau tidak. Saya ada di kelas berapa sih, itu bisa kita lihat. Kemudian teman-teman juga bisa melihat berapa sih iuran tertunggak saya, ataupun saya sudah
bayar atau belum ya? Nah, itu bisa dilihat di aplikasi Mobile JKN. Kemudian yang mau pindah Vaskes juga itu bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Kemudian kalau teman-teman tidak bawa kartu pada saat mau berobat, itu di aplikasi Mobile JKN sudah terdapat kartu KIS digital. Jadi teman-teman bisa langsung akses aplikasi Mobile JKN, itu bisa langsung diakses dan bisa ditunjukkan kartu KIS digitalnya ke Vaskes. Kemudian pendaftaran baru juga bisa, kemudian perubahan alamat juga bisa. Dan teman-teman kalau misalkan mau bertanya-tanya ataupun menyampaikan pengaduan juga bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Tentu saja di sini dalam waktu maksimal 3 kali 24 jam akan dibalas oleh petugas yang ada di sistem informasi penanganan pengaduan BPJS Kesehatan. Next. Nah, ini nanti mungkin bisa teman-teman baca sendiri, nanti materinya mungkin bisa diminta. Nah, di sini untuk fitur aplikasinya dia sudah bisa pendaftaran, ubah FKTP, kemudian ubah segmen juga bisa. Jadi misalkan dari peserta yang bekerja, kemudian sudah tidak bekerja lagi, mau dialihkan ke yang mandiri, itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN tanpa perlu lagi datang ke kantor BPJS Kesehatan. Next. Ya, next. Nah, ini kartu KIS digitalnya. Jadi teman-teman tinggal tunjukkan saja ke Vaskes kalau mau berobat. Next. Ya. Teman-teman, ini ada aplikasi Pandawa. Jadi bagi yang tidak bisa mendownload aplikasi Mobile JKN, ini adalah salah satu pelayanan administrasi melalui WhatsApp KC Bandar Lampung. Jadi untuk pelayanan daftar baru, tambah anggota keluarga, daftar bayi baru lahir, ubah jenis kepesertaan, kemudian identitas, ubah Vaskes, perbaikan data ganda, dan pengaktifan kartu yang non-aktif itu bisa dilakukan melalui aplikasi Pandawa. Teman-teman bisa langsung WA melalui nomor yang sudah tertera di layar, yaitu 0812-7866-1061. Dan teman-teman nanti akan langsung direspon oleh petugas atau admin dari Pandawa itu sendiri. Next. Ya, ini untuk jenis-jenisnya, jenis pelayanannya. Next. Next. Ya, ini serba-serbinya, cara untuk melakukan proses Pandawanya, dan ini saat terakhir sepertinya Mbak Dewi ya. Ya, baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan program JKN KIS. Semoga apa yang kami sampaikan mewakili BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dalam melaksanakan kegiatan KKN di wilayah atau di daerahnya masing-masing. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang bingung terkait dengan kondisi teknis di lapangan, bisa langsung menghubungi saya di nomor 0821 7995-8955. Saya terbuka buat teman-teman semua, biar teman-teman bisa mengedukasi peserta ataupun warga yang ada di wilayah KKN-nya. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sandy Andrian atas pemaparan terkait materi BPJS Kesehatan. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, demikian pemaparan materi dari seluruh narasumber kepada kita semua. Semoga informasi yang telah dipaparkan dan informasi yang telah dijelaskan dapat menambah ilmu serta pengetahuan bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan dipimpin oleh Bapak Dwi Krisno Yudi Pramono. Kepada Bapak Dwi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dewi untuk waktunya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, dari pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chat, itu ternyata banyak sekali gitu ya. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan ya. Ada satu orang yang menanya sampai 20 gitu ya. Ternyata sangat luar biasa nih antusias dari rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa itu sudah kami pisah-pisahkan
ya, sudah kami pisah dan sudah kami sampaikan ke masing-masing pemateri, ya, ke masing-masing pemateri. Nanti setelah ini masing-masing pemateri dapat menyampaikan ulasannya gitu ya, ulasannya secara singkat dan jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi disampaikan. Tetapi sebelum para pemateri, tadi terakhir Pak Sandy sudah saya WA ya, saya sudah WA tadi pertanyaan yang disampaikan dari peserta. Tapi sebelum pemateri nanti dari Pak Herwan, dari Pak John, dari Pak Juma, dari Pak Aris, dari Pak Sandy, nanti saya juga saya beri kesempatan nih satu orang mahasiswi ya, artinya supaya kita melihat juga secara langsung mahasiswi ini untuk bertanya, karena mahasiswi ini yang kami lihat paling banyak pertanyaannya gitu ya. Kita pengen tahu juga nih orangnya yang mana nih gitu ya. Silahkan satu orang Mbak Endang Averianti untuk menyampaikan pertanyaannya. Disampaikan secara singkat ya Mbak ya. Walaupun tadi pertanyaannya sudah kami catat dan kami sampaikan kepada pemateri. Silakan Mbak Endang. Ada Mbak Endang ya? Mbak Endang ada? Silakan. Suaranya belum di ini ya? Udah. Videonya dinyalakan, Mbak. Oh ya. Silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Endang Averianti dari perwakilan Kordes Tanjung Raya. Saya di sini selaku bendahara desa sebenarnya, cuman karena Kordes saya berhalangan hadir, jadi saya mewakilnya gitu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya tadi memang benar banyak gitu beberapa pertanyaan yang saya lontarkan, cuman di sini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk BPJS gitu. Nah tadi kan Bapaknya sudah menjelaskan mengenai kloter-kloternya dan layanan-layanannya. Yang ingin saya tanyakan yaitu untuk yang penerima KIS itu, pengguna KIS, itu dia mendapatkan jatah rawat inap itu berapa hari gitu Pak. Dan untuk yang materi dari PT PNM tadi, yang ingin saya tanyakan juga yaitu untuk pembinaan kan 2 bulan sekali. Nah itu semua anggota itu tuh boleh ikut atau perwakilan setiap anggota saja gitu Pak. Dan untuk topik setiap 2 bulan sekali itu apakah dia continue topik itu berlanjut atau setiap 2 bulan sekali itu topiknya diganti gitu. Selanjutnya itu yang tentang kartu petani berjaya tadi Pak. Itu apakah ada syarat tertentu? Terus juga kan itu Bapaknya menjelaskan melalui pelayanan online gitu ya Pak. Apakah ada pelayanan offline-nya gitu? Bagi warga kan kadang memang banyak warga itu yang belum melek teknologi gitu Pak. Nah itu apakah ada pelayanan offline setiap desanya atau gimana gitu Pak? Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ini Mbak Endang ya. Saya pikir Mbak Endang ini ya mau menyampaikan pertanyaan sebelumnya, taunya nambah pertanyaannya gitu ya. Oke. Mudah-mudahan sudah dicatat tadi ya untuk BPJS Kesehatan dan BNI gitu ya. Tapi ditahan dulu ya nanti ya dari BPJS Kesehatan maupun BNI untuk menjawabnya, karena nanti akan diulas secara menyeluruh gitu ya, secara menyeluruh. Silakan yang pertama mungkin dari Pak Aprianus John Risnat untuk menyampaikan ulasannya dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Setelah itu Pak Herwan ada satu pertanyaan tadi ya. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Dwi. Adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi. Kalau saya baca tadi pertanyaannya, ada saya bagikan beberapa kriteria ya. Yang pertama terkait kesiapan nanti adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan materi ini. Masih banyak yang bertanya bagaimana cara menyampaikannya kepada masyarakat yang quote and quote knowledge-nya masih tergolong rendah gitu ya. Ya memang kami merasa bahwa
dan memahami betul bahwa materi yang kita berikan hanya setengah jam ini tentunya belum bisa mencakup banyak hal yang untuk bisa menjadi pemahaman baik buat mahasiswa-mahasiswi. Nanti saya minta ke Mbak Dewi sama Pak Dwi mungkin menyusun nanti satu paket untuk kita bisa sampaikan ke adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk jadi handbooknya ya, pegangannya lah, untuk bisa menyampaikan edukasi ke masyarakat. Ya, terkait tadi ada juga pertanyaan bagaimana mengenali ciri-ciri lembaga yang baik untuk berinvestasi. Tentunya kita bisa pakai tadi cara tips yang sama, legalitasnya diperhatikan, terus logisnya dalam memberikan manfaat dan kita mengerti risikonya, pahami proses bisnisnya, dan pahami hak kewajibannya. Itu poin-poinnya sebenarnya. Jadi kalau sudah dia berizin, semuanya logis, artinya kita pahami manfaat dan risikonya, dan tahu proses bisnisnya. Contohnya kalau sekarang kan masyarakat kita banyak mau berinvestasi di produk syariah. Tentunya dia harus melihat proses bisnisnya seperti apa. Harus memilih yang bank-bank yang memang basis operasionalnya syariah. Lalu pahami juga hak kewajibannya. Jika kita nanti suatu saat kalau ada terjadi kerugian akibat kesalahan pihak bank atau pihak IJK atau Jasa Keuangan atau masih nasabah, kita tidak bisa menuntut banyak hal kalau memang itu menjadi kesalahan nasabah. Jadi itu tips-tipsnya. Lalu ada pertanyaan menarik sebenarnya, kalau misalnya kita tahu di lapangan ada praktek investasi ilegal, kita tahu dan kita takut dalam menyampaikannya nanti identitas kita diketahui dan kita terancam gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa kalau ada investasi ilegal, tentunya mahasiswa atau mahasiswa ini bisa menyampaikan informasi ke kami. Dan informasi itu langsung disampaikan bisa kepada OJK melalui tadi beberapa kanal tadi, ada melalui WA, ada melalui email, tentunya kerahasiaannya dijamin. Karena itu ada di OJK. Dalam hal ini sebagai Sekretariat Satgas. Lalu ada lagi pertanyaan, bagaimana memberitahu masyarakat ya Pak, kalau misalnya ada investasi ilegal dan masyarakatnya di desa itu sudah terlanjur. Nah ini memang kesulitan dari Satgas. Investasi ilegal itu bisa menjadi ilegal apabila sudah ada tuntutan dan kerugian. Kalau sama-sama senang, nggak terlalu banyak informasi dan mereka cenderung kepada mengatakan, loh ini untungnya besar kok. Nah, yang kita bisa lakukan hanya mengedukasi kepada masyarakat itu terkait tadi, kalau misalnya kita dapat bunganya nggak wajar gitu ya, coba diberi pengertian bisnis apa yang bisa beri keuntungan sebesar itu. Dan keberlanjutan pendapat yang diterima itu seperti apa. Kalau kita tidak pahami bisnisnya, maka akan kehilangan pokoknya juga, bukan lagi bunganya yang kita tidak dapat, tapi pokoknya pun hilang. Kalau legalnya nggak jelas pun kita bisa sampaikan. Ini ada potensi loh Bu bermasalah, jadi kita bisa mintakan dia menginformasi. Boleh nggak kita minta informasi, minta OJK untuk menyampaikan informasi terkait praktek-praktek yang legal dan ilegal seperti apa ke masyarakat? Boleh aja. Kalau adik-adik mahasiswa menemukan di lapangan perlu kehadiran kami mengedukasi, sangat dimungkinkan kami bisa datang ke tempat itu, apalagi kalau tadi dikatakan sudah cukup masif. Dan sekarang ada lagi pertanyaan yang bagus juga ini, Pak, sekarang ada MLM, bahkan sampai merebak ke mahasiswa, suruh jual laptop, suruh jual macam-macam, untuk bisa ikut MLM dengan keuntungan yang besar. Ya tadi kita harus mengerti lagi, MLM itu tidak sepenuhnya semua salah ya. Ada MLM yang betul-betul masih bagus, artinya memang dia ada jual beli yang sifatnya itu multi level marketing, tapi tidak melakukan tadi memberikan keuntungan yang tidak wajar, terus skemanya skema ponzi yang kemudian merugikan dan kita nggak jelas peruntungan seperti apa. Jadi kita harus pahami kalau ada MLM yang kemudian tadi legalnya tidak jelas, lalu yang kedua nggak logis, itu kita tidak perlu ikutin. Nanti bisa dipelajari dari skema ponzi dan piramida tadi yang saya sampaikan. Nah, lalu pertanyaannya Pak, kok sekarang masih banyak investasi ilegal dan pinjol ilegal gitu ya. Nah, kita juga perlu tahu bahwa tadi saya katakan bahwa investasi ilegal ini kesulitan penindakan hukumnya
adalah orang itu mengadukan apabila dia sudah mulai rugi. Dan itu kesepakatan antara si nasabah atau konsumen kita dengan si pelaku tadi. Jadi kadang-kadang kita kan nggak tahu, nggak bisa kita terasir satu-satu. Makanya kita meminta kepada adik-adik mahasiswa yang di lapangan, kalau ada informasi itu segera disampaikan, supaya nanti kami bisa bawa ke Satgas Waspada Investasi untuk diidentifikasi. Apakah ini memenuhi syarat legal atau dia ilegal dalam operasionalnya. Kalau dia ilegal, dia tidak mau terbuka, sembunyi-sembunyi, dan tidak banyak informasi yang bisa disampaikan. Nah, kalau ada tadi berpendapat, Pak, kalau menurut saya faktor legal 70%, untung 30%. Nah, masalahnya yang ada di masyarakat kita, literasinya atau pemahaman terhadap aturan itu rendah. Jadi mereka kurang paham masalah legalitas. Yang ada di benaknya adalah untung yang besar. Jadi mereka masuk kepada komunitas atau orang-orang seperti ini yang memang pengetahuannya atau literasinya masih kurang. Oleh sebab itu tugas kita lah. Tugas kita menyampaikan kepada mereka, mengedukasi mereka agar mereka melek. Istilah saya itu melek terhadap produk-produk industri jasa keuangan, dan kita juga melek terhadap risikonya, bukan hanya masalah keuntungannya. Mungkin itu garis besarnya dari pertanyaan yang ada yang bisa saya sampaikan, Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak John. Pak John, dari apa yang menanya terkait SWI ini, Pak John bisa pilih dua penanya terbaik ya, Pak? Ya, nanti saya kasih namanya ya. Ya, nanti disampaikan di akhir acara. Baik. Demikian juga untuk pemateri yang lain, Pak Herwan, Pak Juma, Pak Aris, Pak Sandy, dan saya nanti pilih dua penanya terbaik gitu ya. Nanti acara akan berakhir di 12.15 maksimal gitu ya. Untuk berikutnya saya beri kesempatan Pak Juma untuk memberikan ulasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Silakan Pak Juma. Pak Juma, silakan Pak. Atau saya dulu, Pak. Mohon bantuan panitia dibuka. Oke, sudah. Terima kasih. Teman-teman semua, mahasiswa yang saya banggakan, sangat senang sekali ya, antusias dari seluruh mahasiswa yang masuk pertanyaan itu sampai 20 lebih ini ke chat yang bisa saya terima. Untuk menghemat waktu, saya akan rangkum sebagian besar. Ada beberapa yang hampir sama teman-teman pertanyaannya, yaitu pertama mungkin terkait dengan alur ya, proses KPB, bagaimana rekeningnya, kemudian kartunya, siapa aja yang bisa, itu pertama yang saya rangkum. Kemudian yang kedua mengenai sinyal dan kemampuan atau kompetensi dari petani dalam mengakses aplikasi ini. Kemudian yang ketiga yang saya tangkap itu, apa nih Markom, marketing komunikasi yang akan dilakukan oleh BNI dan stakeholder yang lain dalam mensosialisasikan KPB ini kepada seluruh masyarakat desa yang Provinsi Lampung ini kan sangat luas sekali dengan 15 kabupaten yang ada dan jutaan petani di seluruh Provinsi Lampung. Kemudian terkait dengan keanggotaan KPB, termasuk tadi pertanyaan dari salah satu mahasiswi, bagaimana dengan offline transaksi ini? Apakah harus online semua? Dan teman-teman semua, sebelum teman-teman mahasiswa itu turun ke lapangan, mohon bantuannya, yuk sama-sama dicoba dulu aplikasinya, akses dulu. Saya sudah kasih di chat mengenai website dari aplikasi ini, masuk ke http://aplikasi.kartupetaniberjaya.com. Nah, coba dulu akses. Ketika teman-teman sudah masuk ke website ini, kemudian pelajari di dalam, ketika sudah mensosialisasikan ini di lapangan nanti, itu sudah lebih familiar. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan secara umum, bagaimana alur proses KPB ini? Sedikit saya sampaikan bahwa seluruh petani yang ada di Provinsi Lampung yang sudah terdaftar di IRDKK. Apa itu IRDKK? Itu adalah daftar petani yang sudah ada di Dinas Pertanian yang oleh para penyuluh pertanian yang ada di setiap desa.
IRDKK ini jumlahnya saat ini yang terdaftar resmi di pertanian itu adalah 615.000 petani sampai dengan tahun 2019, dan ini akan bertambah terus karena target kita itu adalah seluruh petani ini akan masuk ke dalam IRDKK. Kenapa hanya 600.000? Karena itu terkait dengan nomor induk petani, kemudian daftar yang ada di Dinas Pertanian. Nah, kita berharap petani ini bisa terdata semua supaya bisa kita masukkan ke akses IRDKK. Lalu daftar yang ada di IRDKK ini oleh Dinas Pertanian diserahkan ke Bank BNI untuk bisa dibukakan rekening. Nah, seluruh yang masuk itu sudah kita bukakan rekening sehingga sudah bisa ke akses perbankan. Lalu bagaimana dengan buku? Mereka silahkan datang ke BNI terdekat. Silahkan ngambil kartu ATM-nya, silahkan ngambil bukunya, silahkan bertransaksi untuk bisa bertransaksi di perbankan. Jadi keseluruhan petani yang sudah ada IRDKK sudah bisa akses perbankan karena sudah punya rekening di Bank BNI. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bank BNI itu kan tidak ada di setiap pelosok desa. Nah, kondisi saat ini, sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh tim dari OJK, bahwa ada BUMDes, ada Agen 46, yang juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Bank BNI. Fungsi Agen 46 ini, mereka juga bisa buka rekening, mereka bisa mengeluarkan kartu ATM, bisa melakukan buku tabungan, mereka bisa transfer, mereka bisa melakukan transaksi perbankan sebagaimana layaknya cabang BNI yang ada di situ. Jumlah Agen 46 itu di setiap desa, di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung itu ada satu minimal Agen 46 yang sudah eksis. Nah, silakan para petani ini nanti teman-teman mahasiswa arahkan untuk bertransaksi di Agen 46. Bisa mengambil kartunya di situ, bisa membuka rekening di situ, bisa mengakses aplikasi KPB. Itu pertanyaan pertama yang bisa saya sampaikan. Silakan bertransaksi di Agen 46 jika sekiranya di sana tidak ada cabang Bank BNI terdekat atau outlet Bank BNI terdekat. Kemudian pertanyaan yang juga hampir banyak mirip-mirip itu marketing komunikasi, Markom. Apa ini upaya Bank BNI untuk mensosialisasikan ini? Ya ini salah satunya melalui Zoom meeting ini kepada seluruh mahasiswa kita sampaikan, tolong bantu pemerintah provinsi untuk ikut mensosialisasikan. Jadi kita sudah turun ke desa-desa, dinas-dinas pertanian sudah turun melalui penyuluh pertanian, kita sudah kumpulkan gapoktan-gapoktan, kita sudah launching dengan Pak Gubernur di beberapa kabupaten, kita sudah sampaikan ke Pak Bupati, kita sudah sampaikan ke dinas-dinas pertanian, penyuluh pertanian, kepada seluruh kepala desa itu kita sudah sampaikan. Yuk sama-sama kita sosialisasikan KPB ini agar bisa dilakukan secara masif. Nah, ini bantuan mahasiswa sangat strategis sekali kami mengharapkan agar KPB ini juga disosialisasikan ketika teman-teman datang ke desa bisa melakukan akses ke aplikasi KPB ini. Kemudian bagaimana dengan sinyal yang ada di pedesaan dan bagaimana dengan petani-petani yang belum dalam tanda kutip masih gaptek. Nah, di sini kita juga sudah dorong Telkom. Minimal di setiap kecamatan atau desa itu ada penguat pemancar sehingga setiap desa itu bisa akses ke Telkomsel atau ke provider-provider yang tersedia di situ. Dan ini kita sudah komitmen antara Kementerian Pertanian, Pak Gubernur dengan pihak Telkom agar memasang pemancar di setiap kecamatan. Ini juga lah yang sangat kita harapkan bisa tereksekusi pada 2021 nanti. Tidak ada lagi desa yang tidak bisa akses sinyal. Tidak ada lagi desa yang blank spot, karena ini sudah merupakan komitmen dari teman-teman di Telkom terkait dengan KPB ini. Lalu, bagaimana dengan yang offline? KPB ini memang adalah aplikasi untuk online. Offline-nya bagaimana? Ya seperti biasa. Mereka kalau beli pupuk, ya silahkan datang ke kios. Mereka kalau mau beli saprotan, kalau mau menjual, ya seperti biasa. Itu transaksi offline-nya. Jadi tidak ada yang berubah. Nah, jika ingin kita bersama-sama untuk secara bergaining melakukan transaksi secara korporat, yuk sama-sama masuk ke KPB. Karena ini adalah transaksi online-nya yang bersifat digital. Jadi kita mengharapkan nanti para petani ini adalah petani-petani digital yang melek terhadap gadget mereka yang bisa akses ke aplikasi KPB. Dan
Pertanyaan yang menarik juga dari salah satu penanya adalah bagaimana dengan kalau nanti ada petani yang gagal panen. Nah, ini salah satu keuntungan ketika petani itu masuk ke program KPB. Petani-petani kita yang gagal panen sudah diasuransikan dan asuransinya disubsidi oleh pemerintah provinsi. Jadi petani yang gagal panen nanti mereka akan diganti klaimnya oleh Jasindo. Total premi yang sudah masuk dengan saat ini terinformasi dari Jasindo beberapa hari yang lalu itu sudah sekitar kurang lebih 4 miliar. Nah, ini berarti teman-teman, petani ini memang benar-benar kita jaga. Mereka kita jaga pupuknya, kita jaga benihnya, obat-obatannya, sampai ketika gagal panen pun kita akan ganti jika sekiranya nanti mereka gagal panen. Dengan catatan mereka harus masuk di dalam program KPB. Kalau offline, berarti mereka harus seperti biasa. Kalau gagal panen berarti tanggung sendiri. Nah, terakhir, bagaimana dengan fasilitas KUR yang ada dalam pembiayaan petani? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya skim yang namanya Yarnen, bayar pada saat petani yang sudah masuk ke KPB dan memperoleh fasilitas KUR, silahkan melakukan skim seperti KUR. Bunga KUR sekarang 6% yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kasih ilustrasi. Kalau petani itu punya pinjaman 10 juta, mereka pinjam selama 3 bulan, maka pada jatuh tempo 3 bulan kemudian, mereka cukup membayar 10.150.000 karena bunganya 6% setahun. Jadi dengan membayar 10.150.000 dan tidak ada lagi biaya administrasi yang lain seperti provisi, administrasi, biaya surat menyurat, itu sudah tidak ada lagi. Ini tentu saja jika dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh Tengkulak sangat besar sekali. Kalau yang sejauh yang saya tahu, kalau pinjam di Tengkulak 10 juta, bayarnya bisa 10 juta. Bisa 11 juta, bisa 12 juta 3 bulan kemudian. Nah, ini tentu saja sangat membantu petani kita, lebih mensejahterakan petani. Dan kami di BNI sudah punya moto, lepas dasi, sejahterakan petani. Mungkin itu secara umum yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Nanti chatnya akan saya jawab satu persatu untuk bisa lebih mendetailkan pertanyaan dari teman-teman. Jika sekiranya dari tim Unila atau teman-teman mahasiswa butuh penjelasan yang lebih spesifik atau tim dari Kordes atau para dosen tentang KPB ini, kita akan sediakan waktu kita bersama tim dari pemerintah provinsi dan OJK juga, khusus kita bahas mengenai KPB. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada panitia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Juma untuk penjelasannya. Nanti kami mohon 2 penanya terbaik ya Pak ya, bisa nanti disampaikan Pak. Kemudian selanjutnya kita waktu tinggal 15 menit nih maksimal. Silakan Pak Herwan. Kemudian setelah itu Pak Aris dan Pak Sandy ya. 3 menit kalau bisa Pak. 3 menit ya. Ya, saya cepat aja, nggak banyak-banyak nih. Jadi kalau saya lihat pertanyaan yang masuk, mungkin ini merupakan hasil rangkuman dari Pak Dwi ya. Intinya pertanyaannya masalah BUMDes lebih banyak kecenderungannya, yang secara keseluruhan intinya menanyakan masalah tata kelola BUMDes, masalah permodalan dan solusi yang bisa disampaikan dalam rangka pengembangan BUMDes. Juga pertanyaan terkait pendampingan dari pemerintah pada saat pendirian dan pengelolaan BUMDes dan mengapa tidak ada laporan ke pemerintah, kurang lebih seperti itu. Baik, akan saya coba, ini waktunya memang kurang lebih 3 menit Pak Dwi ya. Masalah BUMDes, nah, tadi ada juga masalah serapan desa, artinya dari sisi permodalan dia menyoroti. Sebagai informasi bahwa pemerintah itu begitu besar perhatiannya dalam rangka pengembangan desa, salah satunya dengan cara mengalokasikan dana desa. Dana desa itu setiap tahun dialokasikan dan mengalami peningkatan. Sebagai informasi, tahun 2020 ini alokasi dana desa sebesar 72 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya sebesar 70 triliun. Untuk
masing-masing desa kalau saya hitung rata-rata kurang lebih sekitar 1 miliar setiap desa. Misalnya di Lampung Selatan itu sendiri alokasi dana desa 263 miliar dengan jumlah desa 256 desa. Artinya terdapat alokasi dana desa sebesar 1,030 miliar untuk tahun 2020. Pada Lampung Barat sendiri kalau saya rata-ratakan sekitar 972 juta. Artinya dari dana desa itu sendiri berdasarkan pemusyarakatan perangkat desa bisa dialokasikan sebagai modal bagi BUMDes itu sendiri. Tentunya dengan melakukan dan proses dan mekanisme yang berlaku. Itu dari sisi permodalan bagaimana menggerakkan BUMDes. Nah, selanjutnya apa yang bisa diberikan sebagai solusi dalam rangka mengembangkan BUMDes. Yang pertama tentunya menurut saya ini lakukan mapping potensi desa. Artinya beberapa sektor ekonomi dan jenis usaha yang bisa dilakukan BUMDes itu yang bisa disinergikan dengan potensi desa yang bisa dikembangkan. Saya jelaskan di sini bahwa ada 6 jenis usaha BUMDes yang bisa dilakukan, misalnya jenis kegiatan sosial seperti pengelolaan air minum, listrik, atau lumbung pangan. Selanjutnya penyewaan, misalnya jasa transportasi, peralatan pesta, gedung pertemuan atau toko, atau jasa perantara pembayaran listrik, air pump, dan jasa-jasa perantara lainnya. Bisa juga usaha produksi, misalnya pabrik es, usaha pengolahan hasil pertanian, keuangan atau perantara, dan kegiatan simpan pinjam. Artinya ada 6 jenis usaha BUMDes yang bisa dikembangkan, yang bisa memanfaatkan potensi desa yang berdasarkan hasil mapping yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk pengembangan BUMDes itu sendiri, menurut saya perlu dilakukan, artinya perlu dikelola oleh teman-teman yang punya SDM yang cukup mumpuni, terutama dari sisi kemampuan manajerial. Teman-teman yang akan ditempatkan sebagai pengelola BUMDes tentunya pertama harus mempunyai jiwa wirausaha. Di samping itu perlu juga dibekali dengan kompetensi dalam mengelola keuangan dan kemampuan teknis dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha di desa dalam rangka meningkatkan nilai produk hasil pertanian itu sendiri. Di samping itu tentu juga teman-teman yang ditempatkan sebagai pengelola BUMDes sendiri ya harus mempunyai integritas yang tinggi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian besar BUMDes tidak bisa berkembang disebabkan faktor integritas. Di samping itu potensi juga tidak mendukung. Tadi juga ada saya lihat pertanyaan seputar bagaimana menghindari keterjeratan masyarakat desa dari rentenir. Artinya pada kesempatan ini salah satu bentuk amanat kami dari teman-teman mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka menghindari keterjeratan kepada pinjaman rentenir. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya saya lihat Mas Dwi udah ngeliat jam ini, jadi saya nggak bisa ngomong lebih banyak. Ya kurang lebih seperti itu. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Ya Pak, oke Pak, terima kasih Pak Irwan untuk penjelasannya. Yang masuk pertanyaan ke Pak Irwan tadi 1 ya, mungkin itu yang terbaik juga. Kemudian nanti ada tambahan 1 juga Pak, saya sudah dapat juga. Disampaikan aja Pak, atau sekarang juga bisa, biar bisa dijawab sekaligus. Mungkin kita kasih kesempatan dulu Pak ke ini Pak. Yang lain ya, silakan. Aris ya Pak ya. Silakan Pak Aris, maksimal 5 menit lah ya. Atau kalau bisa 3 menit lebih baik. Silakan Pak Aris, setelah itu Pak Sandy. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dwi. Ada beberapa pertanyaan, mungkin saya coba jawab. Mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang
jadi pertanyaan rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama yaitu dari Mbak Endang. Terkait program pengembangan kapasitas usaha, itu kita mengundang 30 nasabah existing, baik ulam ataupun mekar. Dan nasabahnya itu bisa berbeda-beda, tidak sama dari 2 bulan kemarin dengan 2 bulan berikutnya. Adapun materi yang disampaikan itu jelas berbeda dari setiap kegiatan PKU. Salah satu di antaranya mungkin materi terkait peluang bisnis selama pandemi. Yang kedua, pengelolaan keuangan di saat pandemi dan berbisnis di era new normal. Itu salah satu materi yang telah kami sampaikan selama kegiatan PKU di masa pandemik ini. Itu yang pertama. Yang kedua dari Mas Dimas, insya Allah kami hadir di pelosok-pelosok desa. Ketika memang di wilayah Mas Dimas belum ada kantor mekar, silahkan diinfokan. Nanti akan kita coba gali potensinya. Kalau misalkan memang memungkinkan, kita coba ajukan untuk dibuka di wilayah Mas Dimas. Dan terkait membantu pemasaran untuk nasabah-nasabah, terlebih untuk usaha yang home industri atau kerajinan, insya Allah kami bantu, baik secara pemasaran digital ataupun manual. Karena di program PKU tadi, itu salah satu momen yang tepat ketika ada nasabah yang memang pemasarannya ada kendala. Di situ bisa sharing di antara nasabah-nasabah yang lainnya. Oke, itu Mas Dimas. Dan yang ketiga, untuk calon nasabah yang belum mempunyai usaha atau baru akan memulai usaha itu tidak bisa kita biayai. Beda halnya dengan produk mekar. Karena produk mekar ini untuk pembiayaan ibu-ibu prasejahtera dan sifatnya berkelompok bisa dibiayain. Jadi tolong dibedakan antara ulam dan mekar. Kalau ulam harus sudah berjalan usahanya, kalau mekar sudah berjalan dan akan baru memulai, insya Allah bisa dibiayai. Cuman beda segmennya. Kalau ulam individu, kalau mekar kelompok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Berlin. Untuk sistem peminjaman ataupun pembayaran di kami itu sifatnya non tunai, cashless. Jadi baik peminjaman dan pembayaran itu ditransfer melalui rekening bank yang ditunjuk. Jadi tidak secara manual dititipkan ke marketing ataupun ke tim penagih, enggak. Silakan ditransfer ke rekening yang sudah kami sediakan. Terkait ketika ada tunggakan atau menunggak atau tidak lancar untuk pembayarnya, itu jelas nanti akan terekod riwayat pembayarannya. Sekecil apapun pinjaman pasti akan kelacak ketika nasabah tersebut akan melakukan pengajuan pinjaman di tempat lain. Jadi untuk semua lembaga keuangan ataupun perbankan diharapkan nasabah bayar tepat waktu. 1 hari pun akan terlacak. Rapotnya merah, insya Allah ya. Makanya kami ke nasabah selalu titip pesan untuk pembayaran tepat waktu. Oke, selanjutnya untuk suku bunga kompetitif untuk Mas Berlin, tergantung dari besaran pinjaman. Oke, itu aja mungkin yang disampaikan. Kalau misalkan memang ada yang kurang jelas, silakan nanti kontak person. Insya Allah akan kami bantu untuk lebih detail lagi. Terima kasih Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Aris untuk penjelasannya. Nanti dipilih 2 ya Pak, penanya terbaik Pak. Ya, silakan Mas Hendy untuk menyampaikan ulasannya terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan. 3 menit Mas Hendy. Hendy, ya silakan Mas.
Baik, terima kasih Pak Dwi. Mic-nya baru nyala ini Pak Dwi. Baik, izin teman-teman sekalian, ini ada beberapa pertanyaan lumayan banyak, tetapi mungkin saya coba rangkum secara cepat, tanggap, dan praktis ya. Di sini mungkin tadi Mbak Endang dulu ya, karena Mbak Endang tadi langsung menyampaikan pertanyaannya secara on cam langsung. Jadi teman-teman sekalian, Mbak Endang juga bahwasannya peserta yang dirawat atau mohon rawat inap di rumah sakit itu sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan paketnya yang standar untuk pelayanan paket inasi bijis dari Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman sekalian, bahwa misal contohnya katanya ada pelayanan atau perawatan rawat inap di rumah sakit yang ditanggung hanya 3 hari. Nah, itu sebenarnya 3 hari kemudian itu bisa boleh pulang apapun yang terjadi. Itu sebenarnya agak keliru teman-teman sekalian, terutama Mbak Endang, karena untuk pelayanan BPJS Kesehatan itu dijamin sampai dengan akan dilanjutkan penjaminannya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi bahwa teman-teman harus pulang kemudian baru masuk lagi. Jadi yang penting selama pasien belum stabil, itu tetap akan dijamin oleh BPJS Kesehatan dan rawat inap akan terus dilanjutkan sampai dengan kondisi stabil yang dilakukan oleh dokter DPJP-nya. Kemudian peserta yang menunggak. Jadi untuk peserta PBPU yang menunggak, peserta PBPU yang menunggak ini teman-teman, apabila tunggakannya langsung dibayar, itu otomatis akan langsung aktif kartunya. Tetapi apabila peserta tersebut memang ada di dalam rumah sakit ataupun sedang memerlukan pelayanan rawat inap, maka setelah pembayaran tunggakan itu akan ada denda layanan, di mana denda layanan ini berlaku bagi peserta yang menunggak iuran, kemudian membayarkan iurannya dan langsung dirawat. Karena bunyi Perpres 82-nya, bagi peserta yang menunggak iuran selama 45 hari dari masa pembayaran iurannya terdapat pelayanan rawat inap, maka akan diberlakukan denda layanan. Denda layanan ini besarnya adalah 2,5% dikalikan jumlah biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dikalikan dengan jumlah bulan menunggaknya. Nah, itu biaya atau denda layanan yang memang diberlakukan atau dibebankan kepada peserta apabila peserta memang menunggak. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan berkali-kali bahwa teman-teman, ayo kita edukasi peserta ataupun warga yang ada di dalam daerah KKN-nya untuk melaksanakan ataupun membayarkan iuran JKN KIS-nya secara rutin. Kemudian di sini saya coba ambil singkatnya ya teman-teman ya. Kemudian pasien yang dibeda-bedakan. Sebenarnya kalau kita bisa bilang teman-teman, mungkin teknisnya itu dulu. Tapi sekarang untuk di wilayah kita, di wilayah Lampung, memang untuk pelayanannya sudah lebih baik, dan kalau untuk diskriminasinya kita bisa lihat secara persentase memang sudah kecil. Namun apabila memang teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian memang terdapat atau melihat ada sedikit ketidaksesuaian ataupun penyelewengan, itu bisa dilaporkan langsung ke BPJS Kesehatan, dan dari kami nanti akan langsung kami tindak lanjuti apakah memang laporan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan pengaduan ataupun tentang ketidaksesuaian pelayanan itu terbukti atau tidak, dan langsung akan kami tindak lanjuti. Biasanya kalau memang terbukti dari BPJS Kesehatan itu memang ada step-stepnya terkait dengan punishment-nya. Biasanya kita berikan SP terkait dengan kasus tersebut. Kemudian terkait dengan kepesertaan KIS. Jadi kalau misalkan ada yang, jadi dalam satu keluarga memang ada yang dapat, ada yang tidak teman-teman. Tergantung dari data DTKS Kementerian Sosial. Jadi memang dalam satu keluarga itu untuk verifikasinya berbeda-beda. Makanya kadang-kadang ada yang dapat, ada yang tidak. Itu tergantung dari data DTKS Kementerian Sosial. Posisi BPJS Kesehatan di sini adalah menerima data dan mencetakkan kartu, karena sepenuhnya untuk verifikasi pengajuan data itu dilakukan oleh Dinas Sosial hingga Kementerian Sosial. Jadi kalau misalkan memang ada yang belum dapat, itu bisa langsung melakukan pendataan melalui kelurahan ataupun RT setempat.
Kemudian ada juga yang bertanya, kalau misalkan memang belum terdaftar bagaimana? Kalau misalkan belum terdaftar, berarti silakan daftar melalui Mobile JKN bisa atau ke kantor cabang terdekat bisa. Tapi untuk pengajuan peserta yang gratis atau yang PBI itu bisa melakukan atau bisa dilakukan melalui pendataan dari kelurahan atau desa. Kemudian ya, ada yang satu lagi pertanyaan, kalau misalkan memang saya berada di wilayah domisili yang berbeda, itu bagaimana untuk pendaftarannya? Segala mutasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dilakukan berdasarkan KK terdaftar yang online berdasarkan sistem Dukcapil. Jadi kalau misalkan misalkan contohnya Mas Abdul Hadi terdaftar di Bandar Lampung, tetapi banyak domisilinya kuliahnya di Metro misal. Nah, itu berarti daftarnya atau domisilinya berarti disesuaikan dengan kakaknya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Dwi terkait dengan di sini banyak tentang pelayanan. Jadi kalau pelayanan insya Allah semua saat ini sudah sama dan tidak ada dibeda-bedakan karena visi kita di 2020 ini terwujudnya jaminan kesehatan yang prima tanpa diskriminasi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Pak Dwi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandy. Nanti dipilih 2 penanya terbaik ya Pak Sandy. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena tadi ada yang bertanya juga di materi pertama tadi. Yang saya simpulkan saja, yang pertama ketika kita akan melakukan perencanaan keuangan, kita harus melihat kondisi kita saat ini gitu ya, itu yang menentukan kita. Kondisi keuangan kita saat ini seperti apa, pekerjaan kita, keluarga kita, jumlah anggota keluarga, dan yang lainnya, itu yang akan menentukan tujuan keuangan kita dan rencana keuangan yang akan kita buat gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita pendapatan kita menurun atau dalam kondisi pendapatan rendah, itu bukan justru kita lari ke pinjaman gitu ya, tetapi mencari alternatif pendapatan yang bisa kita upayakan. Ya. Kemudian kalaupun harus meminjam, itu kita harus selalu ingat porsinya tidak boleh lebih dari 30%. Kemudian pinjam harus ke lembaga yang resmi, yang legal, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aprianus John Risnat. Kemudian ketiga, bagaimana kita menyampaikan terkait hal ini pada masyarakat di desa. Mungkin ada kesulitan bahasa ya, kita harus dengan bahasa mereka disertai dengan contoh-contoh gitu ya. Kemudian tadi Pak Juma juga sudah membuka peluang untuk melibatkan gitu ya, melibatkan BNI, melibatkan OJK gitu ya, kalau memang di daerah-daerah desa KKN itu memerlukan fasilitator ataupun pemateri dari kami gitu ya, nanti bisa dikomunikasikan. Kemudian yang lebih penting juga rekan-rekan tadi yang ada yang bertanya juga, karena di desa itu pengetahuannya sangat minim ya, pemahaman mereka juga jauh gitu ya. Itu setidaknya rekan-rekan mahasiswa dapat mengenalkan dulu apa sih lembaga jasa keuangan itu, jenisnya apa saja, minimal mereka tahu dulu. Ada bank, kemudian ada perusahaan pembiayaan dan lainnya, itu kenalkan dulu kepada mereka. Jenis-jenis produknya juga apa, itu kenalkan juga kepada mereka. Baik itu untuk keluarga maupun di tingkat pelajar. Kalau di pelajar ada simpanan pelajar gitu ya, dari PAUD sampai ke A gitu, itu coba kita kenalkan dulu kepada mereka. Minimal itu, supaya ketika mereka bingung atau ada yang mau ditanyakan, mereka sudah tahu bahwa di lingkungan mereka itu ada lembaga jasa keuangan formal atau legal yang harus mereka ikuti gitu ya, kalau mereka memang memerlukannya. Mungkin itu saja ulasan dari saya. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, tentunya banyak sebenarnya yang harus kita diskusikan gitu ya, bisa sampai sore kalau kita mau ikuti itu, tapi karena keterbatasan waktu ya, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Mungkin sekarang sebelum nanti ada closing statement dari Pak Aprianus John Risnat, kemudian nanti ditutup, untuk penanya yang terbaik dari Pak Aprianus John Risnat,
bisa disampaikan Pak Jan atau saya bacakan? Bacakan aja Pak Dwi. Oke Pak Jan, ini dari penanya tentang Satgas Waspada Investasi, itu ada yang pertama Imam Prawijaya, Kordes Desa Mulya Asri. Kemudian yang kedua Agung Putra Herlambang, Kordes Wonokerto. Ya, dua itu ya. Kemudian dari Pak Herwan penanya terbaik Agung Prasetya, Kordes Pancurmas ya, Pancurmas Lampung Barat, dan Destri Anugrah ya. Itu kemudian penanya terbaik dari Pak Juma mungkin bisa disampaikan Pak. Pak Juma ya. Silakan Pak Juma, bisa sampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak Dwi. Penanya terbaik untuk pertanyaannya disampaikan oleh Rifani Kurniawan dari Kordes Gedung Aji yang pertama. Kemudian yang kedua Andika Rio Irwan dari Kordes Mekarjaya Pak Dwi. Demikian Pak Dwi, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Juma. Kemudian dari Pak Aris sudah ada dua. Yang pertama Mbak Endang, Bendahara Kordes tadi ya, yang sudah tampil di layar kita. Ya, kemudian yang kedua Dimas Aditya, ya, Mas Aditya. Nanti kita lihat ini Kordes mana gitu ya, nanti ada datanya. Kemudian dari Mas Hendy, silakan. Pak Dwi, terima kasih. Mungkin dari saya untuk dua penanya terbaik. Ya, ini dari Kordes Negeri Jaya atas nama Robi Hadiansyah, dan yang terakhir Afriza Fitriani ya dari Desa Sukamaju. Oke. Sudah cukup Pak? Oke, dua ya Pak ya? Sudah Pak Dwi, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian dari saya, dua penanya terbaik itu yang pertama ada Mas Davito Rizky Ilahi, Kordes Pahawang 4. Kemudian yang satu lagi itu ada Mas Jimmy Andrian. Mas Jimmy Andrian, ini dari mana nih? Dari Kordes mana? Ya, Mas Jimmy Andrian ya. Baik, sudah kami catat. Bukan berarti pertanyaan yang lain tidak baik gitu ya. Artinya dari sekian puluh, kita hanya tentukan dua untuk masing-masing pemateri. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti saya serahkan kepada pembawa acara, dipersilahkan untuk Pak Aprianus John Risnat untuk menyampaikan closing statement-nya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dwi, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Sudah tak terasa kita sudah di jam 12.27, sudah cukup lama waktu kita berdiskusi pada siang hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak buat Universitas Lampung, dalam hal ini diwakili Bapak Profesor Heriandi, Wakil Rektor 1 Universitas Lampung. Dan saya juga berterima kasih buat para narasumber yang hadir, dan yang di sini hadir pada saat kita berdiskusi adalah Pak Juma Indra, Wakil Pemimpin Bank BNI Wilayah Palembang. Saya juga berterima kasih buat Pak Aris Risdiana dari PT PNM area Lampung, dan Pak Sandy Andrian dari BPS Kesehatan Lampung. Juga saya berterima kasih buat rekan saya Pak Herwan Ahyar dari OJK. Dan saya berterima kasih juga untuk semua mahasiswa-mahasiswi yang hadir dan tetap stay sampai akhir ini. Saya lihat masih cukup banyak, masih 400 lebih. Dan saya berterima kasih buat kehadirannya. Harapannya apa yang sudah kita sampaikan pada siang hari ini boleh menjadi bekal awal. Boleh saya katakan bekal awal karena apa? Karena kami
masih merasa ini kurang. Masih kurang sehingga kami perlu lagi nanti memberikan tambahan dalam bentuk materi-materi yang bisa menjadi handbook bagi adik-adik di daerah sehingga nanti lebih firm dalam menyampaikan edukasi atau informasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya juga berterima kasih buat Ketua Badan Pelaksana KKN, Pak Basri, dan dosen-dosen di lapangan, dan semoga apa yang menjadi pertemuan kita siang hari ini bermanfaat buat masyarakat kita di Provinsi Lampung. Demikian closing statement yang saya sampaikan, dan sampai kita berjumpa kembali di event yang lain, yang tentunya event yang membawa kita membawa kebaikan Lampung di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa acara Mbak Dewi, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak John dan Bapak Dwi. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan closing statement dari Bapak John, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Dewi Indah selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, Pak Sandy. Terima kasih Pak Juma. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Heriandi. Terima kasih Pak Sabto. Pak Aris, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandy. Terima kasih Pak Herwan, terima kasih Pak. Sehat Pak. Pak Sandy, terima kasih Pak Sandy. Nanti minta bantu lagi Pak Sandy nih, kayaknya nih, kalau nanti kalau ada